Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Kami memberkati acara ini supaya banyak orang yang dimenangkan dan dicerahkan hatinya dan pikirannya sehingga mereka menerima damai yang sejati, damai yang bukan retorika dan bukan propaganda dari Arab, tapi damai yang berasal dari surga. Bukan dari surga yang penuh dengan maksiat, tetapi surga yang penuh dengan damai itu sendiri. Bukan surga yang penuh dengan hawa nafsu, tetapi surga yang penuh dengan kekudusan, kesucian di dalam hidup. Dan Allah sendiri, Allah yang sejati, yang adalah Yesus Kristus yang memerintah di surga tersebut. Membukakan pikiran dan hati setiap orang yang mendengarkan acara ini, menyimak acara ini, mendobrak semua benteng-benteng, membongkar semua kubu-kubu yang dibangun keangkuhan hidup manusia untuk menentang pengenalan akan Allah yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom semua Indonesia. Senang sekali bisa menyapa Anda dari Eropa, dari tanah orang merdeka, dari tanah di mana kebebasan dan kemerdekaan setiap orang dijamin, di mana setiap orang
bisa mengungkapkan isi hatinya tanpa tekanan, di mana setiap orang hak-haknya benar-benar dilindungi dari persekusi dan dari kebiadaban yang bernama agama. Hari ini tema kita adalah Habib Rizik minta suaka ke Eropa. Haleluya, ini Joseph Paulus yang suka gosip ini. Tetapi saya nggak bercanda ya, saya nggak bercanda beneran. Satu kesalahan besar Habib Rizik ketika ia minta suaka ke Arab. Tidak pernah di dalam sejarah kemanusiaan, dari sejarah lahirnya Islam, lalu mereka saling konflik satu sama lain, lalu mereka pergi ke negara Islam yang lain. Tidak pernah. Setiap konflik di dalam Islam selalu diakhiri, yang kalah lari pergi ke negara Kristen. Dan mereka akan dilindungi di sana. Jadi, hari-hari ini kalau kita kita mendengar ya konflik antara orang Islam di Indonesia melawan orang Islam yang lain yang bernama Habib Rizik, ini baru konflik skala kecil ya, belum sampai terjadi pertumpahan darah. Ini baru masalah kasus cat mesum, cabul ya, masalah percabulan yang kemudian oleh FPI mereka sangat yakin bahwa Habib Rizik itu berhak untuk mesum dan berhak untuk dilindungi haknya dalam kemesumannya itu, sehingga mereka disolimi oleh pemerintah Togut Jokowi, ya Syekh Muhammad Jokowi Abdul, ya yang kemarin mencaci maki Prancis itu. Oh iya, minggu ini kita nanti ada banyak sekali tamu-tamu ini ya, teman-teman dari Eropa, Prancis, dan dari Jerman, dari Inggris. Kita akan membahas Islam di Eropa. Jadi seminggu ini kita akan membahas Islam di Eropa ya. Mulai dari minggu lalu kita sudah mulai masuk ke tema tersebut, ya awali dengan masalahnya Prancis ya, bagaimana orang-orang Islam ini nggak terima ketika Muhammad dibuat kartun dan mereka ingin Eropa ini bersyariat Islam. Ya, nah nanti kita akan dengar ya teman-teman yang dari Inggris, yang orang asli Inggris ya, bukan imitasi, jadi asli Inggris, orang asli Prancis, orang asli Jerman, mereka akan berbicara tentang negara mereka dan bagaimana Islam di negara mereka. Ya, nanti Anda akan bisa membuktikan apa yang saya katakan itu ya. Jadi jangan katanya Cina Paul ini si Paul Cina keparat ini, orang-orang Islam kan suka ngomongin begitu kan. Solim dilaknat Allah, Allahnya aja sudah saya laknat bolak-balik sampai terbenam dalam lumpur. Allahnya orang Islam bagaimana mau melaknat saya. Nah, cuman hari ini kita akan melihat kenyataan, fakta historis lagi ya. Karena saya seorang apologet historis dan teks, jadi saya selalu fokus di dalam teks, konteks, dan historis. Ya, dan Islam selalu gagal di dalam memaknai sejarahnya karena orang Islam selalu menulis sejarah baru, sehingga mereka sejarahnya bisa beda-beda satu sama lain. Ya, orang Islam di Indonesia saja beda-beda. Kadang kalau Anda ditanya Islam masuknya dari mana? Oh, dari Aceh, dari mana? Dari sini, dari sini. Saya kasih tahu Anda ya, Islam di Indonesia masuknya itu dari Cina, orang-orang Cina lah yang membawa Islam ke Indonesia. Itu adalah suatu bentuk pelemahan. Ya, itu adalah satu bentuk politik dari kekalahan orang Islam di Cina, mereka kalah, ya, dan mereka lari ke Indonesia dan mereka melampiaskannya di Indonesia, berkuasanya di Indonesia, dan Anda lengah, ya. Nah, sama ketika Islam itu masuk Indonesia, dulu pernah saya bahas ya, nanti kapan-kapan kita bahas lagi, cuman minggu ini kita lagi cerita Eropa. Sama seperti dulu orang-orang Cina melemahkan Indonesia dengan Islam, hari ini orang-orang Islam, orang-orang Cina yang Islam sedang melemahkan kalian ya. Dan nanti akan terjadi ya pengkhianatan lagi ya, seperti biasa ya. Percayalah, orang Cina ahlinya. Saya nggak mengatakan itu negatif, bukan. Orang Cina itu sangat ahli berpolitik.
Ya, Anda bayangin 1,4 miliar itu bagaimana caranya ngaturnya coba orang-orang Cina ini. Mereka sangat ahli. Ya. Nah, dan mereka selalu masuknya dengan membius dengan agama ya. Jadi kalau yang komunis-komunis ini datang, enggak, mereka tuh benar-benar mau dagang. Ya. Orang-orang Cina yang datang dagang itu benar-benar mau dagang. Mereka itu tidak mau, orang-orang Cina ada yang tidak suka politik ya, dagang-dagang, politiknya politik dagang. Tetapi nanti orang Cina akan datang ya menaklukkan dunia itu nanti dengan agama lagi. Ya. Nanti lihat ya, Wahyu 13 akan digenapi bahwa naga itu akan membangkitkan Islam. Ya, nanti orang Cina itu akan menguasai dunia itu dengan Islam. Ya, melalui tangan Islam, maksudnya bukan berarti orang Cina itu jadi Islam enggak, tapi dia akan menggunakan Islam, menggunakan propaganda Islam. Oh, orang Cina itu ahlinya. Dia bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang dagang. Dia bisa badannya beribadah, tapi otaknya dagang. Makanya termasuk di dalam gereja ya, orang-orang Cina yang jadi Kristen pun mereka bisa ngakali Tuhan. Mereka bisa bisnis gereja, bikin gereja besar-besar. Itu sudah terlatih dari kecil, DNA-nya sudah begitu. Ya, dan itu sangat berbahaya. Itulah sebabnya orang-orang yang strict itu jadilah mereka komunis. Dan orang-orang yang menggunakan agama untuk menaklukkan itu sangat bahaya ya. Itu orang-orang lebih bahaya daripada komunis. Jadi kekejaman komunis itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang menggunakan agama untuk menaklukkan sesamanya, untuk memanipulasi sesamanya. Oh, itu lebih mengerikan lagi ya. Anda jangan berpikir bahwa agama itu suci dan mulia. Enggak. Agama itu dibuat oleh manusia. Agama itu tidak ada agama dari sesuatu yang supranatural, enggak ada ya. Bohong Anda ditipu itu. Semua agama, semua institusi agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha adalah sebuah institusi yang dibangun oleh manusia. Jadi kalau Islam ngaku-ngaku agama Allah, maka Allahnya itu adalah ilusi dari seorang yang namanya Muhammad. Atau ilusi dari orang-orang Arab ini. Allahnya adalah sebuah ilusi. Makanya nggak seorang pun pernah melihat Allahnya orang Islam. Beda dengan orang Kristen. Pernah melihat Yesus. Beda dengan orang Yahudi. Pernah melihat. Yaitu Musa dan beberapa nabi pernah melihat Allahnya. Nah, kalau di Islam dan di agama-agama lain, mereka nggak pernah melihat Allahnya. Buddha pun nggak pernah melihat. Siddhartha Gautama pun nggak pernah melihat Tuhannya dia ya. Dia mengangkat dirinya menjadi Tuhan akhirnya. Kuan Im pun nggak pernah melihat Tiannya. Dia cuma melihatnya Jilaihut. Anda kalau melihat para dewa-dewa di Hindu, mereka semua dari orang, manusia biasa yang jadi dewa. Nggak ada yang pernah melihat Allah yang sejati, nggak ada yang pernah. Yang lebih besar, sang pencipta itu nggak pernah. Nggak ada yang pernah. Ya, jadi Anda harus paham dulu itu, kondisi itu. Kalau Anda nggak paham, wah Anda akan tertipu. Yang diajarkan di Indonesia itu tentang agama itu, Anda itu hanya melihatnya dari perspektif nggih, namun boten kepanggih. Anda kelihatannya iya, tapi Anda sebenarnya nggak ngerti. Ya, Anda selama 9 tahun ditambah 1 tahun waktu kuliah, 6 tambah 9, ya 6 tambah 3 tambah 3, 12 tahun, ditambah 1 tahun. Ya, berarti 13 tahun Anda belajar agama di Indonesia. Kalau Anda lulus SMA, berarti Anda 12 tahun belajar agama. Setiap tahun kan ada pelajaran agama selama 12 tahun. Bahkan sampai Anda kuliah tahun pertama, itu Anda masih belajar agama semester pertama. Itu Anda diajari semua kulit semua ya. Yang diajari itu hanya omong kosong ya, kalau orang Belanda bilang onsin praten gitu ya. Anda jadi tipu-tipu saja. Anda belajar agama. Beda kalau di Eropa, Anda diajarin tentang agama adalah ini loh agama Kristen, ini loh agama Islam, ini loh agama Yahudi. Diajari mengenali apakah agama itu. Bukan
Bukan diajari Anda yang Kristen, belajarnya agama Kristen. Ya Anda 13 tahun belajar Kristen yang korupsi tetap korupsi. Anda 13 tahun belajar Islam yang suka ke pelacuran tetap ke pelacuran. Nggak ngefek ya 13 tahun belajar agama itu. Karena memang onsin praten, omong kosong. Kalian belajar agamanya nggak jelas. Karena memang agama itu adalah sebuah institusi. Ya, kalau Emil Durkheim itu mengatakan agama itu hanya sebuah modal sosial, hanya sebagian dari modal sosial. Kalau Anda pergi ke Eropa, mereka sudah mengerti agama itu hanya onsin praten. Oh, itu makanya mereka meninggalkan Yesus. Oh, enggak. Mereka menerapkan Tuhan dengan cara yang berbeda. Anda lihat dalam khotbah-khotbah saya, ada terjemahan bahasa Indonesianya kadang-kadang ya. Nah, cuman kita balik kembali tentang agama Islam tadi ya, tentang perang sesama Islam. Mengapa ketika orang-orang Islam berkonflik, mereka selalu perginya ke negara Kristen? Mereka nggak akan pergi ke negara Islam lagi yang lain. Mereka tidak akan pergi ke negara Islam yang lain. Mereka selalu perginya ke negara Kristen. Orang-orang Islam yang berkonflik. Termasuk ketika Bani Umayyah dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Ya, pergantian khilafah di Arab sana kan dengan pertumpahan darah. Perang ya, selalu perang. Islam itu memang tidak akan lepas dari pertumpahan darah. Ya, Islam itu tidak pernah lepas dari pertumpahan darah. Anda bohong kalau berkata Islam itu agama damai. Nggak ada. Islam itu akan damai ketika semua musuh-musuh Islam itu sudah dibunuh. Damai. Dan itu pun nanti sesama Islam akan saling bunuh, menganggap yang lain musuhnya togut, dan dibunuh lagi, dan itu damai. Sampai tertinggal dia sendiri. Itulah sebabnya hanya ada satu Islam di Indonesia, karena yang lain dibunuh. Dan itu pun kalian bunuh-bunuhan sendiri. Sudah cuma tinggal satu Islam saja, yang Sunni, itu pun kalian bunuh-bunuhan sendiri di Indonesia. Ya kan? Jadi, onsin praten, onsin. Nah, kalau kemarin saya senang ya dengar omongannya Yurike Sanger itu ya, onsin, onsin. Saya onsin ini apa sih saya cari? Oh, maksudnya omong kosong gitu loh. Bahasa Belanda itu ya, onsin praten, omong kosong gitu. Nggak ada onsin ya, tidak ada damai di dalam Islam. Tetapi ya, tetapi Islam itu justru membawa petaka, membawa kebiadaban kemanusiaan. Karena setiap yang tidak nurut sama aturannya penguasanya dibunuh. Dibunuh. Aturannya dibunuh, halal darahnya. Dan mereka akan ciptakan hadits-hadits baru untuk menggantikan hadits yang lama. Hadits yang lama kan dibilang daif. Nah, itu bilang onsin praten kalau bilang Islam agama damai. Nggak ada. Anda temukan satu negara Islam yang damai. Satu saja. Kasih tahu saya kasih 1 miliar. Satu saja Anda temukan negara Islam yang damai. Yang tidak ada kebiadaban terhadap kemanusiaan. Yang tidak ada pemberangusan. Oh, damai kalau semua rakyatnya diam saja. Berani ada yang ngomong sedikit, langsung dipenjara. Kelihatannya damai, begitu ada wartawan yang cerita, ada masalah, wartawannya dibunuh. Ya, Khashoggi itu ya, yang di Turki dibunuh. Ada yang nggak boleh dibunuh. Makanya, ini yang saya selalu, kalau saya ketemu diskusi dengan orang-orang Eropa, oh itu zamannya Cordoba, zamannya Islam berkuasa di Turki, zamannya Islam berkuasa di Cordoba, zamannya Islam berkuasa di Makedonia, gereja-gereja boleh berdiri, mereka tidak dipersekusi, tidak dianiaya, malah tambah makmur. Zamannya Islam menguasai Syria dan Irak, mereka semua makmur. Nah, pertanyaan saya begini, setelah Anda tahu Indonesia hari ini, kan mayoritas masih Islam. Ya, Anda bayangin saja ya. Terus Anda lihat di Arab Saudi, mayoritas Islam. Anda lihat di Iran ya yang Syiah, Islam. Anda lihat di Afghanistan, Islam.
Apakah orang Kristen di sana hidupnya baik-baik saja? Enggak, dianiaya. Ya, nggak boleh bikin gereja. Kalau ada orang asli Afghanistan jadi Kristen, bisa dipenjara. Ada orang asli Iran jadi Kristen, bisa dipenjara. Ada orang Arab Saudi di Saudi jadi Kristen, dipenjara. Yang agamanya Kristen itu orang luar yang tinggal di situ. Boleh, boleh. Tapi kalau ada orang lokal yang jadi Kristen, dianiaya. Kalau ada yang mengkritik pemerintahnya, dianiaya. Kalau ada perempuan sekolahnya tinggi, dipersulit. Itu sudah terjadi. Makanya mereka lari ke negara ke Eropa, ke negara Kristen atau ke Amerika. Itulah sebabnya putri-putri bangsawan Arab, mereka semua larinya ke Amerika. Mereka lari ke Amerika, di mana ada kebebasan di sana, mereka boleh lepas cadarnya, mereka boleh pakai bikini. Mereka lepas di sana. Kalau enggak, disiksa. Lalu apakah Anda percaya dengan sejarawan-sejarawan? Kemarin saya ada masuk ini ya, ada dapat WhatsApp-nya ya. Sebentar ya. Saya carikan ya. Jadi, nanti Anda cari sendiri aja deh. Menurut sejarawan Barat di negara Islam, orang-orang Kristen dan agama lain itu dilindungi. Ya. Anda percaya? Setelah Anda lihat Afghanistan, Pakistan, Irak, Indonesia bahkan, kan dia tinggal di Indonesia, Anda percaya nggak? Bahkan sampai hari ini masih ada orang Islam di YouTube saya tuh di chatnya tuh di komennya biasa bilang, buktinya kalian orang kafir nggak diapa-apain. Goblok itu. Kemarin juga dia bilang ya, saya Cina nggak diapa-apain. Wah, bohong dia. Bohong. Lalu Anda percaya nggak sejarawan-sejarawan ini yang ngomong? Sejarawan ini bodoh, saya bilang. Sekalipun dia orang Eropa. Itu saya kasih tahu ke orang Eropa, dan dia kaget ya, setiap kali saya ngomong, saya kasih tahu Anda ya, saya bilang begitu. Saya ini lahir ceprot di negara Islam. Saya bilang ya, saya lahir ceprot di negara Islam. Dari kecil, dari saya tahu dunia, sampai dengan saya meninggalkan Indonesia, hidup saya tiap tahun mengalami persekusi, mengalami diskriminasi. Karena apalagi saya double minority, Cina, Islam. Ya. Nah, tapi kan itu sekarang. Nah, dia bilang, nah saya kasih tahu Anda, bagaimana bisa berubah? Sejak kapan berubah? Anda tahu nggak sejak kapan berubahnya? Ya nggak tahu. Sejak ada media sosial, sejak ada internet. Dari dulu sebenarnya sama, cuman karena ada internet, maka dibuka lewat internet. Maka kamu tahu ada persekusi di Sudan, di Somalia, ada persekusi ya di di Nigeria, ada persekusi di negara-negara Jazirah Arab, ada persekusi di Afghanistan, di Pakistan. Setelah ada internet. Karena di internet, wartawan boleh dibungkam, tetapi orang bisa email, orang bisa kirim, siapa saja bisa kirim. Ini era yang bebas informasi. Dulu yang nulis sejarah, hanya orang Islam, hanya penguasanya yang bisa menerbitkan tulisan, bukti-bukti, itu hanya penguasanya. Orang Islam lagi, orang Islam tulis tentang Islam, ya yang baik-baik saja. Ya, yang baik-baik saja. Yang busuk-busuk, oh itu orang Kristen, oh itu orang Yahudi. Orang Yahudi nggak ada, nggak bisa bela diri. Orang Yahudi nggak diapa-apain. Siapa bilang nggak diapa-apain? Saya kasih tahu Anda di Raqqa, ya, di satu kota di Raqqa. Saya pergi ke Museum Berlin, Anda bisa lihat ya, Spirit of Islam, video saya, Spirit of Islam. Di Raqqa itu, tadinya ada banyak orang Yahudi. Sekarang nggak ada. Sejak Islam berkuasa, makin dikit, makin dikit, makin dikit. Terus kumpulnya di Yaman. Nah itu di Yaman nggak diapa-apain. Ya, asal mereka diam saja. Makanya Yahudi yang banyak itu ada di Rusia. Ada di Bukannya satu tempat. ortodok kok.
Bukan. Rusia bukannya banyak ortodok. Bukan. Ada Yahudi di Beirut di satu kota. Ada kota Yahudi, satu kota itu Yahudi semua. Mereka kumpul di sana akhirnya. Mereka semua lari. Nah, sekarang kalau Anda tanya di Indonesia, sinagognya saja akhirnya tutup, dipersekusi. Ada satu namanya Rob Kasuto ya. Dia Yahudi lahir di Indonesia, orang di Bandung, tapi sekarang sudah balik ke Belanda. Saya ketemu dengan beliau. Aduh, saya kemarin ketemu lupa foto lagi ya. Rob Kasuto ya namanya. Anda bisa browsing Rob Kasuto. Saya ketemu beliau kemarin ya. Beliau salah satu Yahudi Indonesia. Orang Yahudi yang lahir di Indonesia, tapi sekarang dia pergi ke Belanda karena sudah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak bisa lagi bertahan. Dan selama di Indonesia dia harus jadi Kristen. Dia nggak mau jadi Islam soalnya, maka dia jadi Kristen. Dia pergi ke gereja karena nggak ada sinagog. Yang paling mendekati ya Kristen. Justru bukan Islam. Kenapa nggak Islam? Saya tanya. Dia kaget. Kenapa kamu tanya begitu? Itu pertanyaan yang bodoh. Dia nggak mau jawab. Itu pertanyaan yang bodoh. Dia bilang, saya bingung loh, bodoh di mana. Kenapa dia? Tapi sekarang dia sudah balik ya, Yudaisme. Jadi dia bukan Kristen beneran, dia hanya Kristen karena dia butuh komunitas. Dan komunitas yang paling mendekati justru Kristen. Kenapa nggak Islam, saya tanya. Jadi kalau beberapa orang kayak Tovia Singer digadang-gadang, pertanyaannya kenapa sih orang-orang Yahudi yang katanya membela Islam ini mereka nggak jadi Islam? Ya kan? Lebih mudah orang Yahudi untuk jadi Kristen daripada jadi Islam. Walaupun kalau Anda lihat semua YouTube-nya Yahudi itu yang Anda lihat yang sering digadang-gadang sama Menachem Alis dan Mualaf Center itu kelihatannya kan belain Islam, oh ya kan? Tapi kenapa mereka nggak jadi Islam? Dan nggak mau mereka jadi Islam. Kebanyakan mereka jadi Kristen, Mesianik. Ya, kebanyakan mereka jadi Kristen, bukan jadi Islam. Nah, itu Anda harus belajar cerdas. Orang Islam mana ada yang cerdas? Sulit orang Islam untuk menjadi cerdas. Sulit orang Islam itu untuk menjadi cerdas. Bahkan yang profesor pun jadi goblok setelah kalau dia sudah kembali ke agamanya. Yang sekolah di Berlin saja jadi goblok langsung. Anda yang sekolah di Berlin, begitu Anda menjalankan Islam, nah jadi bodoh, jadi tolol lagi. Islam itu mengebiri rasionalitas dan intelektual. Islam itu melecehkan rasionalitas dan intelektual. Salah satunya adalah ketika disuruh membuktikan, disuruh kasih saksinya Muhammad jadi nabi. Siapa saksinya Muhammad terima wahyu? Nggak ada, nggak bisa. Oh itu 100 orang terhebat, Muhammad nomor 1. Itu kan dibayar sama orang Islam. Supaya bukunya laku. Coba kalau Anda 100 riset 100 orang terbaik, Yesus nomor 1, nggak laku bukunya. Orang sudah tahu, sudah biasa. Kalau bikin film itu jangan Yesusnya yang juru selamat di dunia. Film tentang Yesus itu nggak laku. Yang dari Injil Lukas itu. Tapi kalau filmnya Yesusnya kawin, laku. Apa iya sih? Itulah manusia. Itulah produksi komersial. Nah, orang Islam berapologet, yang melakukan kristologi berdasarkan film-film Hollywood. Konyol. Nah, itulah makanya. Jadi Islam itu jadi tolol. Jadi Islam itu jadi tolol, jangan khawatir ya. Jadi Islam itu jadi tolol. Nah, sekarang kita balik lagi. Jadi itu diawali dari penaklukan Umayyah ya. Bani Umayyah itu ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah. Mereka perang ya. Bani Umayyah ini keturunannya Umar ya. Khalifat Umar keluarganya. Abbasiyah ini keluarga Hashimid, keluarganya Muhammad. Dan mereka mengalahkan si Umayyah. Ya, mereka mengalahkan Bani Umayyah. Terus Bani Umayyah ini lari, lari. Larinya kemana? Apakah larinya pergi ke Mesir? Apakah larinya pergi ke Mekah? Apakah larinya pergi ke Yaman? Enggak. Mereka lari pergi ke Spanyol dan diterima dengan tangan terbuka. Mereka pergi ke Cordoba, ke Andalusia, diterima dengan tangan terbuka. Ya, mudah-mudahan minggu ini ya kita bisa undang mereka semua satu-satu, bisa on schedule ya, teman-teman ini. Moga-moga bisa on schedule sehingga mereka bisa cerita kepada Anda dari orang Eropa sendiri, dan mereka bukan
bukan orang gereja. Mereka ateis, ada yang Kristen, ada yang Katolik, tapi mereka nggak ke gereja dan sebagainya. Jadi mereka orang yang netral gitu ya. Nah, sebentar, saya sambil kasih link dulu ya di YouTube ya. Jadi Anda harus paham kenyataan bahwa negara Kristen ini adalah tempat perlindungan yang paling nyaman. Bahkan Rizik Syihab aja cari suaka di Arab ditolak ya. Kenapa? Karena orang tahu ini bangsat nih, si Rizik ini bangsat. Bagaimana bisa tahu dia bangsat? Ya kan sama-sama Islam. Kita sudah tahu bangsat-bangsatnya Islam. Misalnya saya ini orang Tionghoa nih ya, saya ketemu sama orang Tionghoa, terus orang ini berusaha ngakalin saya, ngadalin saya. Saya tahu, cara berpikir Tionghoa itu nggak akan beda, cara berpikir, pola berpikirnya. Namun karena saya sudah menjadi Kristen dan lahir baru, saya sudah dirubah. Tapi ketika orang itu mau melakukan ke saya, mau nyerang saya sudah ngerti. Kayak grupnya Mafia Cina Islam itu kan, grupnya MCI. Gaya-gaya berpikir, itu basi yang begitu-begitu, jualan-jualan begitu, sales-sales itu basi. Ya begitu-begitu tuh udah kayak grupnya Hani, Christian, Irena Handono, Stephen Indra, Moko Ginta itu Cina ya, ibunya Gorontalo, Gundik ibunya itu Gundiknya bapaknya, jadi Gundik ya, ibunya Moko Ginta itu Gundik. Anda tahu Gundik ya, Gundik. Orang Cina itu suka kawin resmi, terus dia punya istri nggak sah, Gundik itu namanya, Gundik itu ya. Tetapi tetap anaknya diakuin. Nah, itu karena itu tradisinya orang Cina. Biasanya satu karena dari istri yang pertama nggak punya nggak punya anak laki-laki. Biasanya begitu. Tetapi yang kedua dasar titiknya gatel. Memang begitu gitu ya. Nah kalau dia sudah jadi Kristen maka nggak bisa kawin lagi, nggak boleh dalam kekristenan. Nah, jadilah Islam keluarganya yang ini. Nah, Moko Gintanya hanya jadi Katolik gara-gara ikut omnya SMP, selama SMP itu jadi Katolik, tapi dia Islam, dia sendiri Islam. Dan namanya Famoko Ginta itu keluarga Islam. Gitu ya. Jadi nggak ada dia ceritanya mu'alaf. Menahem Ali juga orang pesantren. Menahem Ali itu lahir di pesantren, dididik di pesantren, kemudian disusupkan kepada Bambang Nursena. Terus dia curi itu, dia belajar sama Bambang Nursena, dia curi semua data-datanya. Ya, ada cerita yang lain lagi bahwa dengan segala macam ceritanya itu ya sempat di Facebook ya diumbar juga, ternyata Menahem Ali dulu suka sama naksir istrinya Bambang Nursena waktu belum jadi istrinya, tapi istrinya Bambang Nursena itu milih Bambang Nursena sehingga Menahem Ali sakit hati. Tapi itu semua artinya mereka bukan mualaf beneran, mereka itu memang Islam. Edi Prayitno juga kecilnya Islam, karena dia ikut omnya jadi Kristen, dikasih makan, disekolahkan, dikuliahin, ya terus jadi Kristen. Begitu ya, jadi Anda harus hati-hati dengan hal-hal seperti itu, ya. Anda harus curiga, Anda harus tanya detail. Nah, orang Islam itu nggak dibiasain tanya. Kalian itu kalau begitu ada orang mu'alaf itu sudah bersorak-sorak kayak hebat. Ya iya, karena orang ngaku-ngaku pendeta, mu'alaf, wah sorak-sorak, ngaku-ngaku romo, Anda nggak selidiki. Kalau memang saya tahun 19 sudah pendeta, Anda bisa cek masalah semua. Dan saya pernah tinggalkan Tuhan, saya pernah jadi bajingan. Ya, jadi saya nggak ada yang saya tutupin. Orang mau bongkar, wah hati-hati kamu saya bongkar. Emang kenapa bongkar saja? Memang saya pernah jadi bajingan kok. Ya kan? Itulah sebabnya saya mengundurkan diri waktu itu dari kejemaatan. Saya dulu wakil gembala, ya, board of director di sebuah gereja besar. Ya beneran, dan saya mengundurkan diri karena saya tahu saya jahat, saya sudah bikin hal yang nggak baik. Saya mengundurkan diri, tahu diri saya namanya. Saya tinggalkan Tuhan 3 tahun, tapi ya itu ya saya melayani, tapi tinggalkan gereja maksudnya. Terus saya melayani dengan kekuatan saya sendiri. Akhirnya bukan saya melayani, malah saya bikin runyam. Bukannya melayani Tuhan, malah saya jadi
menabur permusuhan dengan banyak orang, dengan orang-orang yang saya kasihi. Nah, jadi nggak ada yang perlu ditutupin kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau memang Tuhan mau pakai saya, pakai. Kalau memang Tuhan nggak mau pakai saya, ya buang. Nggak usah dipamer-pamerin, nggak usah sok-sok suci, nggak ada. Anda lihat di dalam sejarah perjanjian lama ya, semua nabi-nabi dalam perjanjian lama itu semua bukan orang yang sempurna, nggak kayak Islam, sok sempurna. Muhammadnya cabul biadab, dibilangnya nabi yang sempurna. Wah, ya dobol semua. Akhirnya umatnya jadi umat dobol. Anda tahu dobol? Dobol itu tempat keluarnya kotoran, tahu nggak? Akhirnya munafik. Anda lihat dalam kekristenan, ketika Daud berzina, dikasih tahu berzina, bahkan membunuh suami dari Berseba, ya dikasih tahu karena dia manusia. Apakah terus dia lolos dari hukuman? Oh, lebih berat. Orang lain berzina nggak apa-apa, dia berzina dihukum dengan berat sekali. Ya, Abraham pernah dia lemah iman, walaupun disebut dengan bapak orang beriman. Ketika dia nurutin Sarah ngasih Hagar budaknya itu. Yakub juga sama. Anda mau cerita siapa lagi? Musa pun punya kelemahan. Cerita siapa? Salomo, jelas. Justru dia yang membawa Israel kepada kehancuran. Jadi jangan munafik. Kita memang ada kelemahan, tetapi semua yang kita tabur pasti kita tuai. Allah tidak bisa dipermainkan. Bahkan para nabi pun harus menuai apa yang dia tabur. Dan kalau orang awam dia menuai, ya secara normal orang tuai tabur. Kalau para nabi, kalau para hamba Tuhan, pendeta, seperti saya, ketika saya tahu kebenaran tapi saya tidak melakukan kebenaran, yang saya tuai itu lebih berat daripada kalian orang awam. Jadi saya pun dihukum. Ya, keluarga saya porat-karit, kacau balau anak-anak saya semua waktu itu 3 tahun kami ya, total kita dipulihkan 5 tahun ya total. Walaupun saya melayani Tuhan. Artinya saya meninggalkan Tuhan itu bukan benar-benar saya enggak ya. Saya benar-benar tidak boleh menyebut nama Tuhan itu setahun ya. Setahun itu saya benar-benar off. Di puncaknya itu saya off. Di puncak itu ya saya marah, tidak boleh sebut nama Tuhan Yesus di rumah. Saya mau jadi Islam waktu itu ya. Karena saya meresponinya dengan salah. Perbuatan saya sendiri yang salah, saya menuai, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup menuai, nggak tahan mau mati terasanya itu. Dan saya sangkal Tuhan Yesus. Saya tinggalkan Tuhan Yesus. Saya bukan nggak menyangkal ya, saya nggak menyangkal, tapi saya meninggalkan. Udah nggak mau, Tuhan nggak tolong saya. Bukan, itu memang harus saya tuai. Saya nabur, saya harus tuai. Enak saja. Terus Makanya, kenapa nggak jadi Islam? karena saya ketemu Tuhan Yesus. Di saat saya memutuskan jadi Islam, saya mau syahadat, kan udah janjian gitu ya. Sudah janjian sama salah satu Habib juga ya, dia Habib juga, beliau Habib juga. Saya nggak perlu sebutkan namanya karena sampai sekarang saya berhubungan baik dengan beliau. Jadi saya juga nggak mau menyakiti beliau, nanti beliau jadi bulan-bulanan lingkungannya kan. Kita mau syahadat waktu itu. Terus saya ketemu Tuhan Yesus, terus nggak jadi. Saya ketemu Tuhan Yesus ya muka dengan muka. Kalau nggak saya sudah jadi Islam. Itulah kalau orang sudah lahir baru, dia tinggalkan Tuhan, pasti Tuhan akan kembalikan. Tapi harus lahir baru dulu dia. Kalau dia nggak lahir baru, nggak mungkin. Amin. Makanya banyak orang bisa meninggalkan Tuhan Yesus dan menyangkal Tuhan Yesus karena dia belum lahir baru. Orang kalau sudah lahir baru, itu janji Tuhan. Ya, sekali selamat tetap selamat itu janji Tuhan. Tapi masalahnya selamat yang bagaimana? Masalahnya banyak orang ngaku-ngaku Kristen. Banyak orang ngaku-ngaku sudah penuh Roh Kudus. Saya pernah punya anak buah dulu ya. Waktu saya kan sempat kerja sekuler ya. Saya punya anak buah, Pak Paulus sudah penuh Roh Kudus belum? Dia cerita-cerita tentang Roh Kudus. Baru dia ngomong hari itu, dia berbuah, dia semangat cerita-cerita, Pak Paulus harus penuh Roh Kudus begitu. Oh iya, dalam hati saya ini pendeta, dalam hati saya kan. Nah, kalau di gereja kami, kalau kita jadi misionari, kita boleh sambil bekerja ya. Jadi kita boleh sambil mengerjakan lainnya. Namanya tent maker, seperti Paulus membuat tenda, tent maker itu ya, membuat tenda namanya.
Nah, jadi di dalam sinode kami kita boleh, dan saya melakukan itu. Saya jadi misionari, saya keliling dan saya membuat tenda, membuat kerja sendiri gitu ya. Anak buah saya waktu itu selalu wah, berapi-api, Bapak sudah penuh Roh Kudus belum? Begitu udah singkat cerita, ada tamu kita nih, ada tamu dari luar negeri. Waktu itu saya di Palembang kalau nggak salah. Saya di Palembang kalau nggak salah waktu itu. Terus orang ini dengan, oh saya yang temani. Ya oke, saya bilang, saya kan ada keluarga gitu. Jadi ya udah, ini pergi nemaninya kemana? Ke Pantai Pijat. Wah, besoknya dia cerita, wah, toteknya gede banget Pak Paul. Pak Paul rugi kemarin nggak ikut. Dalam hati saya pikir, katanya kemarin kamu ngajak-ngajak saya supaya penuh Roh Kudus, supaya dibaptis Roh Kudus. Tapi sekarang kamu cerita teteknya gede banget. Saya mikir-mikir, cuma saya nggak mau menghakimi dia ya. Jadi banyak orang Kristen, ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku penuh Roh Kudus, tapi dia sebenarnya masih kosong, ilusi. Jadi hati-hati Anda ketika beragama. Jangan-jangan Anda ketemu Tuhan ilusi, bahkan yang Kristen. Wow, jangan kira Anda orang Islam ngomong saya menghujat. Saya nggak cuma mengkritik Islam, bahkan kekristenan pun saya kritik. Cara Anda beragama itu saya kritik. Bukan berarti saya sudah hebat. Saya pun melakukan self kritik terhadap diri saya ketika saya melihat itu mentok. Saya tanya, Tuhan, di mana engkau? Dalam kebodohan saya tentunya ya. Di mana engkau? Padahal ya di sini. Kenapa saya berdoa Tuhan tidak jawab? Ya karena kamu banyak dosanya. Kamu melakukan banyak sekali pelanggaran. Kamu berzina, kamu melampiaskan hawa nafsumu, kamu todongkan pistol ke kepala orang. Kamu kira itu cara Tuhan? Bagaimana aku mau bicara hawa nafsumu lebih keras daripada dirimu? Dan saya salahkan Tuhan. Saya pikir Tuhan nggak jawab doa saya. Padahal Tuhan berkata ya, aku menanti-nantikan saatnya untuk memberi pertolongan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tapi karena kenajisan saya, Tuhan nggak bisa turun. Dia tidak bisa diam di dalam kenajisan. Sampai akhirnya saya bertobat. Maka Tuhan bisa tolong. Begitu saya bertobat, saya ketemu Tuhan Yesus, masalah selesai sendiri ya. Nggak diapa-apain masalah-masalah dalam keluarga saya, dengan istri saya, dengan anak-anak. Anak-anak tiba-tiba jadi baik ya. Tiba-tiba keluarga saya jadi baik semua, tiba-tiba perekonomian kami jadi baik semua, nggak tahu gimana caranya, dengan cara yang ajaib. Tiba-tiba orang-orang yang bermasalah dengan saya, mereka datang ke rumah, kita bisa rekonsiliasi. Saya dengan mertua saya bisa rekonsiliasi. Saya dengan banyak orang bisa rekonsiliasi. Makanya saya nggak malu tampil di YouTube begini, ya. Kalau saya punya masalah dengan orang, saya ditanya, ya ada yang nanya, loh kalau saya punya masalah, ada satu pengacara orang Kristen, dia menghakimi saya, oh Paul juga banyak masalah begini. Saya bilang, kalau saya punya masalah, saya nggak mungkin tampil di Facebook tiap hari, tampil di YouTube tiap hari, ya. Kan saya jelas, mukanya jelas. Orang bisa email saya, bisa apa saya, orang semua bisa menghubungi saya. Live Zoom selalu terbuka, live chat selalu terbuka. Ya kan? Kalau saya memang orang bermasalah, masa saya tampilin muka begini? Saya pasti pakai topeng dong. Anda paham yang saya maksud? Nah, di dalam kekristenan itu nggak ada kemunafikan. Saya memang pernah jadi penjahat. Ya, sampai gembala senior saya dulu yang sudah meninggalkan sinodenya beliau, istrinya tuh sampai bilang, waduh, saya tuh berterima kasih sekali sama Tuhan, kamu itu luar biasa, Tuhan sertai ya. Sudah begitu saja kamu bisa dibalikin sama Tuhan, bisa melayani lagi, bisa menginjili lagi. Saksinya ya orang-orang yang dulu membimbing saya, yang memuridkan saya, teman-teman pelayanan saya. Mereka semua khawatir ketika saya sudah meninggalkan Tuhan. Wah, bablas. Apalagi saya sempat ngomong saya mau jadi Islam. Wah, mereka panik gitu. Waduh, ini si Paul mau jadi Islam. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ya. Sejarahnya balik lagi. Intinya pokoknya perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya. Penting ya. Makanya Anda, teman-teman yang imannya sedang goyah. Anda hati-hati, mungkin Anda sedang berilusi. Oh, saya sudah penuh Roh Kudus, belum tentu loh. Anda bilang sandalawas, lama-lama ambiar. Anda berbahasa roh begitu. Mungkin Anda sedang berilusi bahasa rohnya. Anda hati-hati. Ya, saya dari gereja karismatik. Jangan Anda bilang saya anti karismatik ya, enggak ya.
teologi saya sekolah teologi 2 kali itu di karismatik ya. Jadi teologi saya benar-benar karismatik. Dan saya percaya dengan nubuatan, suara Tuhan, penglihatan, dan itu yang menuntun hidup saya. Ya, firman Tuhan menuntun hidup saya. Tapi maksudnya, ketika saya minta sesuatu, saya itu minta dengan tanda, dengan penglihatan, mimpi, nubuatan, itu menuntun saya. Saya ketika saya meninggalkan Tuhan, kenapa saya percaya, keluarga saya percaya saya pasti kembali? Karena mereka tahu, saya itu ditumbuhkan 7 kali ya sama hamba Tuhan ya, ada 7 hamba Tuhan yang berbeda dan orang-orang ini semua orang-orang yang bertanggung jawab lah ya, yang bisa diperhitungkan. Dan mereka percaya itu nubuatan itu pasti terjadi. Dan itu terjadi benar-benar ketika saya mulai tinggalkan Tuhan, mereka percaya kamu pasti akan kembali. Kakak saya itu yang paling senang ya, baru saya percaya Tuhan akan bawa kamu kembali. Mereka semua senang, saya kembali ya. Mereka semua senang. Tetapi yang saya Pastor, masukkan, ya, saya baru mau nanya, Pastor Shalom, ya, tentang ya, bahasa roh itu. ya, Menurut Pastor gimana tuh? nggak apa-apa, nggak ada masalahnya. Ada apa dengan bahasa rohnya maksudnya? Ya maksudnya ya tentang, saya sih nggak ini ya, saya juga seorang Kristen ya, tapi tentang bahasa roh itu yang dimana kalau saya sering ke gereja karismatik gitu, kalau mereka sih bagus gitu kalau lagi apa namanya berbakti gitu, kebaktian, mereka sampai nangis, sampai ya keluarlah bahasa roh yang tadi Pastor bilang Nggak apa-apa. gitu. Cuman saya kan bilang hati-hati, teman-teman yang biasa berbahasa roh, jangan-jangan kamu nggak berbahasa roh beneran. Yang tahu siapa sebenarnya kita sendiri, kita jujur. Dari mana kita tahu kita berbahasa roh yang benar? Bagaimana orang bisa berbahasa roh? Karena dia kepenuhan, maka dia berbahasa roh. Kalau dia nggak penuh, maka dia nggak berbahasa roh. Nah, kepenuhan itu sehingga dia meluap dan Roh Kudus mengubah lidahnya sehingga dia berkata-kata dengan bahasa baru. Tetapi nanti yang tahu kita, setelah itu hidup kita berubah nggak? Karakter kita. Kan kalau orang penuh dengan Roh Kudus, dia pasti akan dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, buahnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, ya kan, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Tapi kalau dia nggak punya itu, jangan-jangan dia tadi hanya berilusi. Nah, jadi kita harus jujur sama diri kita sendiri. Nah, orang-orang Kristen banyak yang tidak jujur dengan dirinya sendiri. Ya, iman tanpa perbuatan mati. Oh, berarti saya harus berbuat baik supaya kelihatan beriman. Salah. Kalau Anda punya iman yang sungguh-sungguh, maka akan muncul perbuatan baik dari hidup kita. Jadi jangan dibalik. Nah, banyak orang punya pemikiran yang salah. Berbuat baik supaya kelihatan beriman. Salah. Kalau Anda punya sungguh-sungguh beriman, maka Anda akan otomatis berbuat baik. Kalau Anda sungguh-sungguh beriman, maka Roh Kudus akan Oke, ini tetangga ada bikin ulah lagi nih ya. Ini tiba-tiba mati nih ya. Oke, tiba-tiba mati. Oke, kalau kita sok baik, ya ada yang salah. Banyak orang Kristen sok baik ya, kelihatan sekali ya. Oh, Pak Paul nggak boleh begini. Saya pertanyaan simpel. Kamu sudah menangkan berapa jiwa dengan caramu yang sok baik itu? Dengan cara saya yang keras begini, ya. Saya sudah menangkan ratusan orang buat Tuhan Yesus. Oh, baptisan nggak bisa buat itu. Aduh, kamu mau dasar apa lagi? Dasarnya firman Tuhan. Kamu akan berbuah. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak berbuah. Buahnya apa? Buahnya karakter dan jiwa-jiwa. Oke, tapi kita hari ini nggak mau cerita baptisan ya. Kita lagi mau cerita orang Islam pasti larinya ke negara kafir. Nah, sekarang kita tadi teman-teman yang bilang saya cuma bacot doang, kalau Anda berani bantah kesalahan saya. Saya itu tunjukkan dari tadi saya kasih dalil-dalilnya semua ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa cek di Wikipedia. Ya. Kalau Anda bisa bantah omongan saya, Anda masuk ke Zoom. Jadi ini yang bilang Paul bacot doang ini siapa nih? Silakan Anda masuk ke Zoom, saya tunggu.
Silakan masuk ke Zoom ya, kalau Anda yang bilang saya cuma bacot doang. Nah, yang saya ngomong tadi karena sejarah itu sudah di luar kepala ya. Tesis saya itu tentang sejarah ya. Jadi saya memang mendalami tentang sejarah dengan kaidah-kaidah penulisan sejarah. Karena tesis saya itu sejarah, terutama sejarah Timur Tengah ya. Nah, balik lagi, kita hari ini nggak membahas masalah Roh Kudus ya, kita lagi membahas orang Islam larinya pasti ke negara kafir. Habib Rizik Syihab itu, kalau dia mau selamat, minta suaka di Eropa, nanti diterima. Nanti dia akan selamat. Ya. Kontak saya, bisa email saya, nanti saya hubungkan ke orangnya, ke kontak person di sini. Ya, jadi ini. Dan Eropa sangat terbuka. Orang-orang yang minta suaka politik, orang minta apa, diterima. Luar biasa ya Eropa. Ya, banyak ya pencari suaka yang dia ribut sama penguasa Iran, yang dia ribut sama penguasa di Saudi Arabia. Ya, mereka lari kemari. Ada satu profesor dari universitas di Turki itu ya, saya nggak sebutkan namanya, dia konflik, dia sempat di penjara 2 tahun, begitu dia berhasil lolos, dia bisa kabur ya, jadi dia kabur dari penjara, dia lari ke Belanda. Saya sempat ketemu orangnya di Belanda ya. Nah, kemudian lari dan diterima. Teresia Koman lari ke Australia. Dan banyak sekali politikus Indonesia lari ke Australia. Diterima. Nah, karena masalah kebebasan penjara. Cuman kalau masalahnya Habib Rizik kaburnya karena cat mesum, ya nggak diterima, malah dipenjara lagi di sini ntar. Karena di sini nggak boleh, dan dia nggak boleh bawa 4 istri. Hanya boleh 1 istri. Itu masalahnya begitu ya. Jadi nggak boleh di sini ada 4 istri, nggak boleh. Ya. Nah itu yang jadi masalah yang harus diperhatikan oleh Habib Rizik sebelum menghubungi saya. Nah sekarang kita kembali dulu ya, teman-teman. Saya kasih tadi ya, kasih chat 851-772-4545. Anda yang mau membantah boleh ya, Anda membantah harus kasih saya data. Yang tadi saya ngomong semua dari tadi itu adalah data sejarah ya. Bani Umayyah dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Maka Bani Umayyah dia pergi ke Cordoba dan diterima. Itu semua sejarah. Kalau Anda nggak ngerti ini, goblok banget Anda orang Islam. Cilaka, nggak ngerti. Saya kasih tahu Anda fakta sejarah, dan itu saya nggak bohong. Itu beneran ya. Itu beneran. Itu fakta sejarah. Dan mereka pergi ke Cordoba dan diterima oleh Raja Spanyol dengan tangan terbuka. Lalu kemudian Raja Spanyol ini membiarkan dia membuat komunitas keemiran, jadi bikinnya emir namanya kan, keemiran. Dan mereka bikin di Cordoba. Satu keemiran. Dan kemudian tadinya keemiran itu adalah kumpulan kafilah pedagang. Ya, kafilah adalah kumpulan pedagang. Kafilah adalah kumpulan pedagang ya. Tadinya jadi itu adalah kumpulan pedagang. Nah, kemudian kumpulan pedagang ini menjadi kuat. Ya, dia melakukan trade kemana-mana. Dia punya banyak pengikutnya, mulai dikumpul-kumpulin. Terus dan kemudian mulai split ya. Persis seperti berdirinya Kesultanan Demak di Nusantara. Tadinya dengan dagang. Kemudian bawa upeti. Ya, putri-putri rajanya dikirim, putri-putri bangsawan Cina yang kaya-kaya, cantik-cantik, molek-molek ini dikirim. Kemudian kawin dengan anak-anak raja, terus dikasih satu kadipaten itu satu kabupaten lah begitu ya. Kemudian satu kabupaten ini anaknya menggantikan, anaknya kemudian punya tentara sendiri, punya uang, punya tentara, bapaknya ya. Terus dia ambil alih kekuasaannya Majapahit. Majapahitnya lagi lemah, ditelikung. Di Indonesia namanya, kalau Anda tahu namanya Prabu Udara ya. Nah itu sama, keemiran di Cordoba itu juga sama. Keemiran di Cordoba juga sama kejadiannya. Seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Diambil alih Cordobanya, split. Andalusia itu dibangun sama mereka. Mereka bikin citadel sendiri, bikin benteng sendiri. Kaget Spanyol, karena itu wilayah yang paling jauh dari Spanyol, mereka nggak bisa apa-apa. Saat itu, mereka lagi disibukkan dengan intrik politik. Jadi dibiarkan.
Nah, makanya orang-orang Eropa belajar sejarahnya dari catatan-catatan di Cordoba. Sejarah-sejarah yang ditulis di Cordoba. Bilangnya apa? Orang Kristen diperlakukan dengan baik, orang Yahudi diperlakukan dengan baik. Tapi kenyataannya tuh mereka diislamkan. Anda percaya orang Kristen diperlakukan dengan baik? Anda belajar dari Indonesia yang katanya Pancasila. Belum kalifat ya, Indonesia baru Pancasila. 200 gereja ditutup di zaman Jokowi. Tiap minggu kita dengar laporan gereja ditutup di Jonggol, di Gadingan, di Serpong, di mana-mana. Tiap minggu kita dengar. Ya, orang mau minta toa dikecilin aja bisa masuk penjara 18 bulan. Anda hati-hati, jangan senggol Islam pokoknya. Senggol bacok aja. Kalau Anda diam-diam baik-baik, nggak masalah. Ya, kalau Anda ngomong dikit, protes dikit, pokoknya masalah besar aja. Pak Paul, Iya, bisa tanya Pak? boleh. Kita lihat dari tadi kan Islam ini kelihatannya jahat secara umum, Jahat, memang jahat. ya kan? Nah sekarang sedikit penasaran kenapa Pak Paul tertarik pada saat itu masuk ke sana. Apa yang kira-kira yang membuat sangat tertarik itu? Karena saya dendam sama pendeta-pendeta yang nyakitin saya. Padahal Saya dendam. belajar kasih Pak. Iya, tetapi Pada saat di Kristen. ajaran kasih itu, saya kan bacanya kasih kan, disuruh mengasihi. Ya, tetapi ketika sekali kita lakukan, misalnya berzina, saya pernah berzina ya, makanya saya nggak, orang yang pernah melakukan ketidakkudusan dalam hidupnya, Roh Kudus itu akan mulai undur. Kemudian saya menuai dari perzinahan itu perbuatan saya yang tidak baik. Ya, saya melakukan hal yang tidak baik, saya meresponinya dengan kekerasan lagi. Roh Kudus makin undur lagi. Kemudian saya tambah keras lagi, saya menyakiti orang lain lagi, karena saya merasa diserang kan. Harusnya kan saya mengasihi, tetapi karena Roh Kudus undur, saya nggak punya kemampuan buat mengasihi. Pemikiran saya apa? Saya diperlakukan dengan tidak baik. Saya harus mempertahankan diri. Saya selalu berpikirnya begitu. Saya tidak punya ide bagaimana cara mengampuni. Bahkan saya nggak bisa mengampuni istri saya, padahal kan saya yang jahat kan. Ketika keluarga istri saya melakukan hal yang tidak baik terhadap saya nggak bisa ngampuni loh. Padahal kita disuruh mengampuni kan. Nah, di dalam ajaran agama Islam itu, mendaka duka itu, kalau kamu dipukul, kamu boleh pukul lebih keras. Nah, tetapi kalau dalam Kristen kan nggak boleh. Kalau kita dipukul, kita harus mengasihi, kita harus berikan. Kalau kita disuruh jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Tetapi kalau kamu nggak punya Roh Kudus, nggak sanggup. Makanya banyak orang Kristen gagal. Banyak orang Kristen kepahitan. Banyak orang Kristen nggak bisa mengampuni. Dan semua orang, kalau kita sudah lahir baru, yang membuat kita nggak bisa masuk surga, satu-satunya cuma satu, kita gagal mengampuni. Karena itu adalah kehendak bebas. Kalau kita sudah diampunin, kita lahir baru, kita diampunin. Tetapi terus kita nggak bisa mengampuni. Nah, kenapa kita nggak bisa mengampuni? Karena kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Nah, itu seperti itu. Nah, saya benci. Sama seperti Hani Christian, sama seperti Agustan. Agustan itu saya tahu persis riwayatnya dia ya. Teman-teman saya semua itu dulu senior-seniornya Agustan. Ya, Agustan itu orang kepahitan. Makanya lihat dari caranya dia ngomong di YouTube-nya dia itu orang kepahitan, orang dendam. Kalau saya tidak ketemu Tuhan dulu ya, saya akan kayak Agustan. Mungkin lebih parah kali. Saya bisa lebih parah daripada Hani Christian. Lebih parah daripada Stephen Indra. Tapi karena saya ketemu Tuhan Yesus. Kenapa? Saya pernah lahir baru. Orang kalau sudah pernah lahir baru, itu sudah ada meterai Kristus di dalam hidupnya dia. Dikejar pasti. Makanya Daud bilang, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ya, nggak bisa. Aku pergi ke lembah, aku pergi ke langit, engkau ada di sana. Nggak bisa. Tuhan kejar. Itulah janji keselamatan yang dari Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Balik lagi, kenapa saya mau jadi Islam? Karena saya dendam. Dan kedua, cara paling gampang buat tenar, cara paling gampang buat cari uang. Karena saya Cina. Dan saya punya salah satu family istri saya ada yang masuk Islam. Dan dia mendapatkan privilege. Orang Cina kalau jadi Islam di Indonesia dapat privilege, ya dapat keistimewaan. Apalagi kalau berani kayak Hani itu, berani nangkep-nangkepin orang lain. Berani membela Islam gitu kan.
wah saya dengan darah pun akan saya teteskan. Iya, karena kamu di negara Islam. Coba kamu ngomong begitu di Eropa, habis kamu. Bukan masalah orang Kristennya, karena di sini ada hukum. Kamu nggak bisa begitu. Mana berani Tapi Hani ngomong begitu di Eropa. waktu itu Pak Paul membuka diri kembali, menerima Roh Kudus itu kembali gitu. Bagaimana saya nggak bisa nerima? Saya melihat mata kepala saya sendiri Tuhan Yesus datang di dalam kamar saya. Saya mau Keadaan menyanyikan sadar apa? gitu ya. Iya. Oke. Dan hari itu saya cuma bisa sujud, saya bilang ampuni aku Tuhan. Oke. Dan hari itu tiba-tiba saya dipenuhi dengan kasih, saya bisa mengasihi istri saya, anak-anak saya. Saya datang, pertama yang saya lakukan itu saya sujud sama istri saya minta ampun sama istri saya. Saya Dan keluar dari ternyata itu kamar. yang kasih yang sebenarnya Pak ya. Ya, saya keluar dari kamar, saya sujud sama istri saya minta ampun. Dan saya rekonsiliasi dengan keluarga istri saya rekonsiliasi dengan semua saudara-saudara saya, dan saya datangi satu-satu ya orang-orang yang bermusuhan dengan saya. Tiba-tiba kebencian itu hilang. Tapi 8 bulan kemudian, saya tiba-tiba, nah itu namanya ya, manusia lama saya itu berusaha untuk bangkit. Saya ada pukul hamba Tuhan, saya injak-injak di bawah mimbarnya dia. Memang hamba Tuhan ini kurang ajar sekali ya. Saya pukul, saya ludahin, saya injek, saya pukulin semua babak belur dia pokoknya Mbak Tuhan ini. Lapor polisi dah, saya bilang. Karena waktu itu kamu lapor, punya duit, saya punya duit, gitu kan. Kamu lapor, bisa-bisa kamu yang masuk nih. Dalam hati saya bisa kamu minta masukin. Jahat. Tiba-tiba itu jahat, itu tetap keluar ya. Makanya saya nggak heran dengan Yudi Mulyana, baru katanya ketemu Tuhan Yesus, masih tiba-tiba ngelaporin mualaf center. Itu manusia lama. Dan kita harus kuasai itu. Dan itu hanya sebentar, itu hanya 1 bulan begitu ya, panas gitu ya. Karena sifat itu tiba-tiba nggak bisa dong, rugi kamu nih, kan begitu kan, rugi kamu, hajar dia, dia udah nipu kamu, hajar. Tetapi itu manusia lama. Tapi kemudian itu terakhir saya berbuat kekerasan. Sudah itu saya nggak pernah lagi. Saya hentikan semua. Saya benar-benar saya kembalikan itu pistol itu semua saya kembalikan. Saya punya koleksi waktu itu ya. Saya punya macam-macam sampai hal-hal yang berbau kekerasan itu udah nggak ada lagi di rumah saya. Itu bersih semua. Jadi bahkan waktu itu Tuhan Yesus suruh saya jual semua harta benda saya jual. Saya bereskan beberapa masalah, terus kemudian sisanya saya kasihkan untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Dan kami benar-benar mulai dari nol. 2015 itu kami benar-benar dari nol ya. Saya memulai pelayanan ini yang baru ini dari nol, benar-benar dari nol. Jadi kita tidur di lantai. Ya. Sekarang berubah total Pak ya. Berubah total. Jadi memang hanya Roh Kudus. Nggak bisa. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Jadi bohong. Nah itulah bedanya dengan agama lain. Di dalam agama-agama, di dalam semua agama, kita itu harus memaksa diri pati geni buat mematikan buat daging. Enggak. Kalau dalam kekristenan melekat pada Yesus, maka kita akan bisa berbuah. Yohanes 15. Itu penting. Yohanes 15 itu penting sekali untuk bisa memahami Yakobus 2:17 ya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Anda akan bisa memahami Yakobus 2:17 kalau bisa memahami Yohanes 15. Itu intinya. Itu pernah saya ajarkan di dalam video-video saya sebelumnya. Berkali-kali saya selalu ingatkan itu, ya. Nah, terus oke, ya itu ya. Wait, sebentar. Ya, tadi saya kasih tahu tema ini teman-teman yang tadi masuk terlambat. Dalam tema adalah bahwa gini ya, tidak ada kemunafikan di dalam Kristen. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Anda hamba-hamba Tuhan yang dulu masa lalunya tidak baik, Anda tidak perlu sembunyikan masa lalu Anda. Karena Daud pun berbuat yang tidak baik. Banyak orang-orang yang berbuat tidak baik. Tetapi yang penting ketika Anda harus menuai dari perbuatan tidak baik ini, kita harus hadapi. Kita tuai apa yang kita perbuat, walaupun nggak baik, walaupun itu menyakitkan. Ya, menyakitkan ya, waktu saya menuai perbuatan saya itu menyakitkan sekali ya, itu benar-benar saya sakit. Tapi respon-respon yang benar akan membuat kita cepat menyelesaikannya. Kalau responnya salah ya nanti berlarut-larut, dan masalahnya banyak orang responnya salah, maka dia berlarut-larut. Itu masalahnya.
gitu ya. Jadi teman-teman tadi yang berkata saya cuman ngebacot doang, Anda boleh bantah ya fakta-fakta yang saya berikan kepada Anda itu ya. Anda boleh bantah, silakan kalau Anda bisa bantah ya. Jangan cuman ngoceh doang di YouTube, jangan kayak cuman kayak Menahem Ali pakai data, iya datanya ngawur semua. Pakai datanya ngawur semua. Belajarlah sama saya ngomong semua data di luar kepala. Ya, ketika saya ngomong ngoceh begini, Anda boleh cek di Wikipedia, semua ada semua, Wikipedia bahasa Inggris ya. Anda bisa cek semua, ada semua yang saya ngomong, saya nggak main-main ya. Nah, balik lagi, kalau Anda melihat, nanti besok kita akan ini ya, bawa orang-orang Eropa untuk interview di sini ya, pakai bahasa Inggris, tapi nanti ada yang menerjemahkan pakai bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa bertanya pakai bahasa Indonesia, nanti akan dijawabnya juga dalam bahasa Inggris, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, oke, Topiknya apa, Pak Paul? masih tentang Islam di Eropa. Ya, seminggu gitu. ini kita akan membahas Islam di Eropa. Hari ini saya memulai bagaimana awalnya Islam itu masuk Eropa, lalu melalui Andalusia, kejadian di Andalusia itu ya, dan itu diislamkan ya. Wait ya. Aduh, sebentar ya, sebentar. Kalau Anda lihat, nanti Anda bisa ceknya Caliphate of Cordoba ya. Caliphate of Cordoba. Sebenarnya sudah pernah saya bahas di buku saya Khilafah Terakhir. Ya, sudah pernah saya bahas itu. Judulnya Caliphate of Cordoba. Ya, jadi Caliphate Cordoba ini tadi ya dimulai sama Abdul Ar-Rahman namanya, Abdul Ar-Rahman. Abdul Ar-Rahman ini kalah perang sama Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah tadi itu Hashimid, keluarganya Muhammad ya. Terus mereka lari, tahun 756 mereka lari ke Cordoba. Cordoba itu Spanyol ya, Spanyol yang bagian timur apa selatan itu namanya itu, Spanyolnya itu. Nah, terus dia mendirikan keemiran, diizinkan mendirikan keemiran. Nah, itu hanya berlangsung selama kekhalifahannya berdiri itu hanya sekitar 100 tahun ya. Hanya sekitar 100 tahun saja. Tapi kemudian kematiannya, keturunannya dia Al-Hakam itu tahun 976 itu akhir dari kekhalifahan itu. Akhir dari kekhalifahan Andalusia itu ya. Nah, intinya adalah Eropa itu mengizinkan agama apapun dari dulu, mengizinkan untuk masuk sampai dengan hari ini. Ya, Eropa itu mengizinkan. Tetapi yang masalahnya adalah banyak orang-orang Islam ini yang nggak tahu diri. Orang Eropa itu tidak pernah anti dengan agama lain, ya. Apalagi pasca Martin Luther ya, pasca Martin Luther, Zwingli adalah yang terakhir. Itu abad ke-17. Setelah itu, dari abad ke-17 sampai dengan hari ini, Eropa sangat terbuka. Bahkan dengan Islam, dengan ateisme, dengan berbagai macam agama diizinkan. Ya, dan konsep tentang agama ya itu sendiri sudah berubah. Agama itu bukan lagi menjadi sebuah institusi. Sebagian masih ada yang menganut agama sebagai institusi, tetapi ketuhanan orang Eropa itu sudah menyatu di dalam dirinya dia. Kata Tuhan itu sudah beda sekali konsepnya dengan apa yang dipikirkan oleh orang-orang beragama di Indonesia. Tuhan itu bukan sebuah sosok lagi. Makanya bangkitlah agnostisisme itu tadi ya. Agnostisisme itu adalah sebuah Tuhan, tapi bukan Tuhan yang itu. Ini ada Pak Soba ya. Soba angkat tangan. Boleh ya Pak Soba ya, silakan. Silakan Pak Soba, boleh buka mic-nya. Silakan. Ya, malam Pak Paul. Ya. Shalom. Malam, shalom ya.
Ya, mohon minta waktunya sebentar. Ya, Saya setiap malam mengikuti programnya Pak Paul dan saya haleluya. cuma satu hal yang saya cari, Pak Paul kesaksian pribadi yang Pak Paul mau meninggalkan Tuhan kemudian ketemu dan sebagainya itu ada di mana itu Pak? Kesaksiannya pribadi di. Wah, banyak itu. Saya setiap kali, Enggak, saya maksud saya. nggak pernah utuh ya. Saya selalu kasih sepotong-sepotong Oh, karena ya. karena itu untuk mengingatkan. Nggak apa-apa. Nanti saya carinya sendiri, Pak. Tapi ada Coba saya cari. di perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu di video saya berjumpa dengan Yesus secara nyata, bukan mimpi. Itu gambarnya saya, saya Yudi Mulyana, Hani Christian sama Edi Prayitno. Karena Hani Christian sama Edi Prayitno kan ngece-ngece orang berjumpa dengan Yesus, kasihnya Yesus yang gondrong, Yesus yang keriting. Ya. Nah, saya tunjukkan, itulah sebabnya kamu jadi Islam, karena kamu goblok. Nah, orang kalau berjumpa dengan Yesus, bukan Yesus yang itu. Paulus di Damaskus berjumpa dengan Yesusnya, bukan Yesus yang gondrong. Yohanes di Patmos tidak berjumpa dengan Yesus yang itu. Nah, beda gitu ya. Itu Pak. Coba nanti itu sempat saya buat di situ. Cuman banyak sekali saya membahas ya. Artinya saya juga beberapa orang yang berusaha membongkar masa lalu saya, nggak perlu. Saya memang orang nggak baik. Makanya saya selalu bilang, teman-teman jangan kagum dengan saya, jangan bilang, oh, saya penggemar. Jangan. Kalau kamu gemar saya, nanti tahu masa lalu saya, kamu kecewa. Apalagi mungkin salah satu saudaramu pernah saya aniaya, mungkin dulu pernah saya gebukin misalnya kan nanti kan Anda kecewa sama saya, oh ini Paul memang bangsat ya. Jangan, saya kan memang orang nggak baik. Saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus, makanya saya waktu mau melayani lagi, ya saya benar-benar mau masuk pelayanan keimaman lagi. Saya tanya sama Tuhan Yesus, mana mungkin orang percaya saya? Ya nyatanya hari ini subscriber saya 30.000, padahal saya bolak-balik bilang saya orang nggak baik ya. Jadi saya sudah kasih tahu Anda supaya Anda jangan kecewa, saya memang dari orang tidak baik. Gitu ya. Ya, benar Pak. Memang lebih baik diakui di depan Pak, supaya kita tahu terbuka. Sebentar lagi Pak, sedikit lagi. Memang saya menanyakan itu karena memang saya dari Kristen dari lahir dan terlibat dalam pelayanan juga. Dan memang saya pernah ada satu titik di mana saya hampir saja seperti Pak Paul, jadi meninggalkan Tuhan karena kecewa dan sebagainya. Tapi Tuhan pulihkan, tapi tanpa harus melihat pernyataan seperti itu. Saya bisa itu suatu anugerah Tuhan juga. Saya bisa kembali seperti itu. Dan saya tadi Pak Paul sempat menyinggung siapa itu Agustan ya Pak ya. Itu kalau saya pernah lihat videonya itu orang yang luar biasa tuh, kebencian, kemarahannya, omongannya dan nggak karuan itu nggak karuan. Meracau. Iya, itu kepahitan ya Pak. Kepahitan atau kecewa luar biasa sama Tuhan gitu ya Pak. Dia kepahitan sama senior-seniornya di GPPS, Pak. Oh. Iya benar. Iya Pak, saya senang programnya Pak Paul, terutama terhadap Abdul ini. Pak Paul begitu keras kalau ngomong. Saya orang Solo Pak. Oh luar biasa, haleluya. Saya ngikuti omongannya Pak Paul ini di satu sisi memang sangat keras, cenderung agak sedikit vulgar dan kasar, tapi saya suka karena memang menghadapi orang-orang seperti ini nggak bisa dengan slowly Pak, dengan kalem-kalem dan dengan aja itu kadang-kala harus kita dukung Paul Jang Pak. Bahasanya dicelenge gitu loh Pak. Iya. Kita selalu dukung Pak. Kita selalu dukung. Terima kasih, saya dengarkan lagi Pak. Luar biasa. Oke. Tuhan berkati Pak. Iya, silakan ini aku pengikut Yesus. Haleluya. Shalom Pak Paul. Shalom. Shalom. Menarik Pak Paul. Luar biasa ya. Kesaksiannya Pak Paul. Ya. Pribadi Pak Paul hampir sama dengan saya. Ya. Dulu Pak Paul pernah jahat Pak Paul ya. Iya. Nah, saya dulu penjahat Pak Paul. Iya. Tapi jahat saya itu 25 tahun yang lalu. Ya. Saya dipercaya pemerintah untuk memegang proyek. Saya dulu pegawai negeri Pak Paul. Iya. Saya sebagai pejabat, saya umur 30 tahun sudah jadi pejabat. Iya. Tapi kehidupan saya malah jadi morat-marit. Iya. 30 tahun jadi pejabat itu setorannya banyak itu Pak ya. Saya. Iya. Iya, benar Pak. Jadi kita juga menjadi ikut-ikutan jadi jahat Pak.
Ya. Jadi saya minta tolong sama Tuhan. Tuhan, ini bagaimana? Kalau saya terus mengambil uang negara ini, anak istri saya nanti jadi apa, Tuhan? Ya. Akhirnya Tuhan menunjukkan kepada saya satu ayat. Saya lupa apanya. Tapi secara ini potong tangan, potong kaki, cungkil mata. Ya. Akhirnya itu saya lakukan. Ya. Itu saya mengundurkan diri pada umur saya itu 32 tahun. Ya. Anak-anak saya itu masih kecil-kecil, Pak Paul. Akhirnya saya tidak punya kerja apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Ya. Saya bekerja seadanya, pokoknya bisa hidup untuk keluarga. Dapat 1 hari untuk makan 1 hari. Kadang juga saya menjadikan 1 piring itu kadang dibagi untuk 4 orang. Ya. Saya putra saya 2 orang. Waktu itu masih TK itu Pak Paul. Ya. Tapi di situ ajaibnya Tuhan. Walaupun saya miskin. Hidup saya sebagai miskin, tapi saya semua yang saya minta sama Tuhan dikasih. Ya. Ini saya katakan dengan sebenarnya Pak Paul. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya tidak pernah sakit. Anak istri saya juga nggak pernah sakit. Jadi kami makan itu rasanya nikmat sekali. Lain dengan yang waktu saya jadi pejabat. Makannya itu rasanya nggak enak. Iya. Akhirnya sekolah anak saya juga yang bayar itu Tuhan Yesus juga. Ya. Sampai kuliah juga yang bayar Tuhan Yesus. Luar sampai biasa. Juga jadi bekerja Tuhan semua yang sediakan. Nah, saat ini anak saya sudah bekerja kedua-duanya. Bahkan yang sudah ada jadi dokter. Bahkan juga mengambil keahlian juga. Itu semua dari Tuhan Yesus. Ya. Tapi anehnya saya tetap miskin Pak Paul. Ya. Saya dulu Kristen. Tapi saya itu ikut nyonya saya Katolik. Terus terang saya dulu nggak pernah pacaran Pak Paul. Tapi begitu saya melihat istri saya yang baik hati, saya ikut dia, saya pikir sama saja. Ya puji Tuhan, sekarang saya juga ya sudah menikmatilah apa yang menjadi impian semua orang. Ya. Itu rasanya saya bahagia sekali. Ya. Mungkin kalau dulu saya pejabat, mungkin anak-anak saya mungkin nggak akan jadi seperti begini. Ya. Begitu Pak Paul. Ya. Nah, saya 5 tahun lalu itu ingin menjadi penginjil. Saya mau melanjutkan mengambil MD. Tapi karena yang saya cari ini sekolahnya untuk Protestan, saya nggak dibolehkan. Ya, akhirnya saya terus berdoa saja. Saya sekarang menjadi tukang, kerja seadanya. Tapi yang sangat bahagia saya adalah saya terus dipelihara Tuhan. Dan anehnya Pak Paul, yang mungkin saya salah. Tuhan, saya sudah cukup sekarang. Saya sudah siap Engkau panggil Tuhan. Itu terus terang saya bilang, sama anak istri saya juga sudah saya bilang, Bapak pingin ketemu Tuhan Yesus. Itu saya bilang sama mereka. Ya mereka semua pada nangis. Itu pada kemarin itu, yang Januari, saya benar-benar disentuh Tuhan. Saya juga sudah pernah bersaksi sama Pak Paul. Di dalam gereja itu saya dijamah Tuhan. Semua orang mengatakan saya sudah meninggal. Tapi Tuhan masih belum mengizinkan saya untuk pergi bersama dia. Ya. Saya ingin bertanya Pak Paul, apa kira-kira maksudnya ini
Saya ingin sekali ketemu sama Tuhan Yesus. Karena apa? Anak saya sudah semua selesai dan mereka sudah pada cukup semua, dicukupkan Tuhan. Dan itu apa saya salah? Mohon pencerahannya Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa. Kalau menurut saya itu memang kita semua rindu Pak masuk sana. Dari Rasul Paulus pun orang kalau kita sudah mengalami pengalaman rohani begitu, kita sudah dipulihkan Tuhan, kita mendapatkan penuh. Ayah saya pun begitu ya, umur 52 saya pengen ketemu Tuhan Yesus. Saya dulu kaget, saya pikir ini udah putus asa nih. Enggak, saya benar-benar ketemu Tuhan Yesus gitu, dan Tuhan kabulkan ya. Sama dengan banyak Paulus, Rasul Paulus, Petrus, mereka juga sama ya. Mereka bilang Amin. Ingin ketemu Tuhan. Jadi itu tujuan, impian kita ke sana dengan sukarela. Banyak orang takut mati. Nah ini orang enggak. Makanya saya ada bikin YouTube, mengapa takut mati? Bukankah kematian sesuatu yang indah? Itu kan impian kita. Cuman kita matinya dalam keadaan yang percaya kepada Tuhan dan dalam keadaan kasih yang luar biasa. Jangan dalam keadaan dalam angkara murka, dalam hawa nafsu, dalam kezinaan, ya jangan dong. Ya kalau bisa kita matinya, kalau saya kasih tahu Tuhan, matinya saya jadi martir. Ya, jadi itu impian juga ya, itu jadi impian kita. Daripada saya mati di jalan kemarin saya tembak-tembakan sama preman, mendingan saya ya kan nggak benar kan, sama pendeta tembak bekas pendeta dibunuh misalnya kan, ada bekas pendeta dibunuh sama preman kan nggak lucu. Tapi kalau saya sekarang mati, Paul mati, seorang apologet Kristen dibunuh, digorok misalnya kan, kan saya jadi martir. Nah, itu adalah impian kita, Pak. Itu kita impian kita. Jadi kematian bukan hal yang menakutkan, memang itu kerinduan. Amin. Jadi nggak perlu takut mati. Dan memang itu kerinduan ya. Jadi tapi bukan berarti kita, masalahnya kan kita nggak boleh bunuh diri, gitu kan? Kita tidak boleh membunuh diri sendiri. Jadi ya udah, selama kita masih belum mati, ya kita melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil, kita menyenangkan hati Tuhan, kita mengajari anak cucu kita tentang kasih, ya, supaya anak cucu kita tahu ya kan tentang kasih. Nah kalau kayak saya karena saya pernah tahu rasanya benci, saya ajari anak saya untuk hidup di dalam kasih, untuk tahu nih loh, kalau kamu memelihara kebencian, ini loh kalau kamu seperti ini. Itu semua diawali karena saya tahu, saya pernah hidup tidak kudus, saya kasih tahu ini loh, kalau kamu tidak hidup, kalau kamu hidup kudus, maka semua yang kamu lakukan akan beruntung. Tai pun kamu pegang jadi emas, tapi begitu kamu diurapi Tuhan dan kamu melakukan ketidakkudusan, kamu pegang emas pun jadi tai. Jadi saya kasih, ya itu saatnya kita ngajari anak kita untuk tentang Tuhan ya kan. Dan nanti dia akan punya pencobaan sendiri di dalam hidupnya. Paling enggak dia jangan buka pintu yang sudah kita buka salah ya kan. Ada 100 pintu kehidupan misalnya ya. 30 sudah kita buka, ternyata hanya 3 yang benar. Ya kita kasih tahu yang 27 yang salah sama anak kita, ini loh yang 27 salah semua, jadi buka lagi. Kamu buka yang lain. Masih ada 70 pintu yang belum dia buka, dan biarlah dia buka pintunya sendiri, anak cucunya. Makanya orang di Eropa yang hidupnya takut Tuhan itu makin kaya, anak cucunya sampai 7 turunan ya. Mereka kalau bilang diberkati Tuhan itu di Alkitab ditulisan sampai 7 keturunan yang ke-7. Beda di Indonesia, orang kaya, anaknya bikin bangkrut, ya anaknya bikin, yang cucu ketiga udah habis. Kalau di Indonesia itu orang kaya itu generasi ketiga udah habis. Kalau di Eropa itu orang kaya itu bisa 7 turunan itu ya. Kayak Rothschild itu kan sampai ratusan tahun itu kan. Keluarganya Rothschild, keluarganya, dan banyak sekali ya di Eropa ini yang kaya sampai ratusan tahun. Bangsawan itu di Belanda, di Inggris itu kaya ratusan tahun. Karena apa? Mereka jaga heritage yang warisannya itu di dalam kebenaran. Walaupun mereka ada bikin salah, tetapi tetap mereka jaga. Ada norma-norma yang harus mereka penuhi, ada kode etik yang harus dipenuhi. Itu saya kira itu di dalam Tuhan begitu ya. Paling utama itu kita mengasihi, mengampuni, memberkati itu. Dan uang itu bukan segala-galanya. Saya di Eropa nggak punya uang tunai banyak ya, tetapi anak saya sekolah di Eropa, saya sehat sekali di Eropa ini ya. Karena di Eropa ini memang udaranya sehat sekali. Dan saya mengalami ya kita pemulihan dengan istri saya, keluarga saya. Dan setiap kali saya butuh uang, Tuhan sediakan. Ya. Seperti tadi ya, setiap kali uang itu
di dalam kerajaan Allah itu bukan segalanya. Kita butuh uang, tetapi bukan hanya oleh uang, bukan. Misalnya kita butuh sehat, nggak harus dengan uang. Ya, kita mau butuh anak saya sekolah, nggak harus dengan uang. Anak saya bisa sekolah semua tanpa uang di Eropa, ya kan? Mau apa lagi coba? Mau makan tiap hari saya makan, saya nggak takut besok mau makan apa. Sementara di Indonesia banyak orang besok mau makan apa bingung. Saya di Eropa nggak pernah bingung besok mau makan apa. Tiap hari kami makan ikan, makan daging, makan babi, waktu kesukaan saya. Saya mau kalau mau beli domba tiap hari bisa, tapi kan saya nggak mau karena saya mau jaga kesehatan. Saya tiap hari naik sepeda 5 kilo sampai 15 kilo setiap hari naik sepeda. Saya sehat. Nah, apalagi Puji Tuhan. kan itu kita nggak perlu uang itu semua. Ya kan? Itulah kerajaan Allah, itulah kelimpahan di dalam kerajaan Allah. Banyak pendeta-pendeta salah ya menafsirkan tentang namanya kaya. Tadi kalau Pak tadi umur 30 tahun sudah jadi pejabat, itu setorannya ngeri Pak sama mafia dalam pemerintah itu, setorannya ngeri Pak. Itu saya tahu betul Pak. Mungkin dimakan setan itu Pak. Serem itu Pak. Betul saya karena pernah saya di dalam lingkungan itu Pak. Saya pernah dalam lingkungan itu, dulu teman main saya itu pejabat-pejabat semua, saya ngerti Pak, setorannya mereka ngeri-ngeri Pak. Dan mereka tuh kalau udah lagi ada sesuatu panik, mereka panik, bener-bener panik Pak. Sampai mereka akhirnya tega korupsi segala macam kan karena itu Pak. Dan akhirnya pasang badan ada yang sampai wah ngeri-ngeri Pak. Akhirnya ujung-ujungnya dia jual diri ke setan. Terus pakai pesugihan. Om saya salah satu dukun yang dimintai pesugihan-pesugihan begitu ya. Mengerikan sekali. Saya kalau ceritain om saya itu ngeri sekali. Karena kami dulu dari keluarga paranormal kan, jadi kita nggak jauh dari situ. Luar biasa kesaksiannya Pak. Oke, ini Pak Dominikus Baen tadi. Silakan Pak Dominikus Baen. Luar biasa kesaksiannya tadi Pak. Oke, Pak Dominikus Baen silakan. Nanti setelah itu tadi ada Pak siapa tadi ya, saya lupa tadi. Pak Dominikus Baen silakan. Terima kasih Pak. Selamat malam, salam ya. semua. Ya. Sehat-sehat Pak Pendeta, keluarga luar saya. Biasa. Tuhan, nimbrung lagi nih Pak Pendeta. Iya. Ada beberapa hal yang saya pikir jadi pemikiran saya selama ini. Ada 3 yang mau saya tanyakan bagi Pak Pendeta mengenai lahir yang baru gitu ya. Yesaya 36, 24 itu. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apakah semua orang Kristen itu harus lahir baru? Iya. Hanya persoalannya kalau tidak lahir baru, bagaimana dengan keimanan seseorang itu, seorang Kristen itu ya, Pak Pendeta. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan dengan terpilihnya Presiden Amerika, Joe Biden itu jadi lahir baru, Pak Pendeta. Dengan terpilihnya apa tadi, Pak? Joe Biden, Presiden Amerika. Ya. Itu bisa saya narasikan ke sana. Ya. Karena kalau menurut dari jumlah dari beberapa puluh presiden Amerika, ini katanya yang kedua beragama Katolik itu. Ya. Setelah John F. Kennedy gitu ya. Dan makin bukan di Amerika itu masalah agama sudah selesai gitu ya. Ya. Cuman lagi-lagi ini kan secara terutama di dalam negeri ini terakhir pemilihan seminggu ini ramai sekali di media massa di Amerika. Ya. Mengenai harapan-harapan bahkan tantangan terhadap Joe Biden dengan bertolak belakangnya politik luar negeri yang diambil kebijakan oleh pendahulunya Donald Trump ya. Nah itu apakah ini akan menjadi suatu lahir yang baru dan petik ya? Apakah itu secara keimanan, bagi perubahan dunia juga seperti itu gitu ya? Maka ada beberapa analis itu mengatakan bahwa dengan kemenangan Joe Biden itu juga katanya kecemasan bagi Israel, bagi Yahudi. Dan ini suatu juga katakanlah suatu hal yang baik juga bagi gembira bagi pihak Islam itu yang saya dengar dari beberapa hari itu di media massa. Terus yang ketiga kalau lihat dari tadi jadi judul kita ini sebaiknya Rizik Syihab itu bisa ke Eropa gitu ya. Katakan tanda petik dia jadi Eropa gitu ya. Nah ini sebenarnya lagi-lagi kalau kita membaca dari beberapa pemahaman pemikiran dari Machiavelli sebenarnya Pak Pendeta bahwa politik dan moral adalah 2 hal yang sebenarnya paradoks. Ya. Yang diutamakan adalah keberhasilan atau sukses sehingga tidak ada hubungan tidak ada moral dalam politik. Terbaik adalah apa saja yang diperlukan dalam hal mempertahankan keutuhan raja. Ya. Itu sebenarnya yang diambil oleh teori-teori ini diambil oleh orang-orang yang tanda petik tadi, yang mayoritas yang tadi yang berlainan dengan Kristen itu mungkin itu Pak Pendeta.
Terima kasih Om Pendeta, itu yang luar saya biasa. Selamat malam. Kalau lahir baru itu memang harus lahir baru ya, dalam Yohanes 3 jelaskan kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, artinya kita dibaptis dan penuh Roh Kudus. Banyak orang penuh roh, baptis, tapi baptisnya hanya formalitas. Banyak orang penuh rohnya kita nggak jelas penuh rohnya seperti apa. Nah, yang tahu kita, tahunya dari mana? Dari buahnya. Makanya Yesus bilang dari buahnya kamu akan tahu, dari buahnya. Itu artinya bukan cuma pengajaran, buah itu kita penting sekali. Yohanes 15 itu penting ya. Yohanes 15 itu, di luar aku kamu tidak mampu, tidak sanggup berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak akan berbuah. Nggak ada cara lain. Nah, taunya sekarang dibalik. Bagaimana taunya kita di dalam Yesus? Dari buahnya kita. Nah, banyak orang berusaha berbuat baik dan dia lelah. Ketika Anda lelah berbuat baik, jangan-jangan Anda berbuat baiknya doping. Artinya Anda memang maksa diri buat berbuat baik. Banyak orang pengen berbuat baik. Orang Islam juga pengen berbuat baik. Orang Hindu juga pengen berbuat baik. Banyak orang pengen berbuat baik, tetapi ada saatnya dia lelah berbuat baik. Dan akhirnya hawa nafsunya yang muncul. Ketika Kain dia mempersembahkan korban untuk Allah, dia juga berbuat baik. Tetapi dia tidak tahu bagaimana berbuat baik yang benar. Makanya persembahannya nggak diterima. Dan dalam ketidakditerimaan persembahan itu, ibadahnya nggak diterima, dia marah, dia bunuh. Waktu ibadah pun dia bunuh orang. Loh, kayak orang Islam kan, ibadahnya bunuh orang. Kayak kemarin videonya saya upload kan, habis sholat, dia mukul orang. Persis amin sholat, dia bangun, dia pukul orang. Kan bajingan itu namanya. Yang begitu, tuh agama bajingan. Hanya Islam yang begitu. Jadi jangan. Nah, tetapi orang Kristen pun banyak yang pura-pura beribadah sementara hatinya jauh. Banyak. Makanya yang tahu kita sendiri. Kalau kita keluarnya buah roh, Galatia 5 ayat 22-23, maka kita, yang tahu kita itu, buah itu adalah indikator. Jadi nggak bisa nipu. Nah, jadi banyak orang menipu diri, jangan nipu. Kita begitu tahu buahnya kita nggak ada kasih, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera dan seterusnya. Anda masih ngebukin istri Anda masih belum bisa ngampuni suami Anda yang selingkuh, anak-anak Anda masih melampiaskan kemarahan kepada banyak orang, Anda masih nggak sabaran, Anda masih nggak bisa menguasai diri, Anda masih tidak penuh dengan kemurahan, Anda kikir, itu Anda harus duduk di kamar Anda, berlutut. Kalau perlu ambil puasa, Anda tanya, Tuhan, apa yang salah? Tuhan, aku pengen itu benar. Tapi banyak orang nggak mau. Dia merasa dia sudah cukup berbuat baik. Banyak orang merasa sudah berbuat baik dan dia tidak butuh Tuhan lagi. Itulah ya, mungkin masalahnya. lebih jelas lagi di stressing mengenai lahir baru. Begini Pak Pendeta. Saya kan latar belakang saya kan dari hidup tradisional ya, terutama kedua orang tua saya ya. Kami masih pegang adat budaya itu Pak Pendeta. Di mana orang tua saya puji Tuhan, terima kasih pada Yesus, orang tua saya akhirnya dibaptis. Tapi setelah umur 60 sampai 70 tahun. Nah, itu apakah ini juga setelah dalam kehidupannya sampai menjelang menjelang lansia begitu, dan banyak kesalahan-kesalahan dilakukan setelah dibaptis itu apakah yang semuanya itu dikatakan lahir baru, atau tadi yang dikatakan oleh Pak Pendeta, orang yang sudah dibaptis ya setelah itu dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan dosa, nah di lahir baru dia seperti apa gitu, apakah dia melalui proses apalagi atau dia lakukan oleh pribadi orang tersebut gitu, itu yang saya tanyakan. Nah, kekristenan itu bukan satu tanda-tanda lahiriah soalnya. Kekristenan itu bukan sesuatu yang agama lahiriah seperti Islam dan agama lain ya, mengutamakan lahiriah, atribut, simbol. Oh dia karena sekarang pergi kemana-mana pakai tanda salib, belum tentu dia Kristen loh. Walaupun dia kelihatannya saleh, kelihatannya omongannya, wah mau dimanis-manis ke lemah lembut. Kayak saya nih, oh Paul ini, ini kasar ini, pasti belum lahir baru, belum tentu juga. Ya kan? Banyak orang yang lembut hatinya, tapi dia tiba-tiba mati ini orang dari belakang, nusuk orang dari belakang, banyak. Orang-orang Kristen yang seperti itu. Jadi bukan tanda-tanda lahiriah yang tahu kita, tetapi tanda-tanda yang paling jelas. Banyak orang usia 70 tahun, dia punya dendam sama suaminya, sama mertuanya, sama siapa. Nah ketika dia dibaptis, ditanya, kamu bisa mengampuni orang ini. Kalau dia nggak bisa mengampuni orang itu, berarti dia belum lahir baru. Paling gampang itu dari pengampunan. Awal pertama, Tuhan itu kan buat dia bisa ngampuni.
Dan dalam prosesnya memang akhirnya pilihan kita, tapi di awal kita diampuni oleh Tuhan, kita bisa mengampuni karena kita diberi pengampunan. Nah, makanya kita harus, tandanya itu tadi kita punya kasih yang melimpah nggak? Kalau begitu enggak, berarti kita belum lahir baru. Anda jangan tertipu dengan baptisan. Baptisan adalah deklarasi, tetapi yang di dalam itulah yang membuktikan dia lahir baru apa enggak. Paling gampang itu kalau nenek-nenek itu kalau udah dibaptis itu, kamu bisa mengampuni ini enggak, bisa mengampuni itu enggak, kamu harus mengampuni itu. Dan saya pernah ya ada satu anak di sini, anak muda, dia pencari suaka, tiba-tiba ayahnya meninggal. Wah, saya dikasih tahu kan, saya langsung samperin dia karena dia dalam pemuritan kami kan. Terus saya samperin, saya tahu dia benci sama papahnya. Terus saya tuntun dia berdoa untuk mengampuni, melepaskan papanya. Oh, nggak bisa loh, dia nggak bisa ngomong. Waduh, saya mati, oh dia belum lahir baru. Nggak bisa dia bilang, aku mengampuni ayahku. Nggak bisa ngomong begitu. Aku bilang, ayo, ikuti omongan saya. Aku mengasihi ayahku, aku mengampuni ayahku. Supaya kematian itu, kita bisa jadi orang yang mati kita belum mengampuni loh. Tapi kita bisa melepaskan pengampunan. Masalahnya banyak orang nggak bisa. Orang yang udah mati aja kita nggak bisa ngampunin loh. Nah, itu tanda dia belum berdamai. Artinya dia belum benar-benar, dia baru ikut-ikut simpatisan. Nah, itu belum lahir baru. Jadi batasannya bukan lahiriah. Cuman kita bisa ngerti, dia belum punya pengampunan di situ. Makanya kalau statement mengampuni itu, kita jatuh untuk aku mengampuni. Dalam doa aku mengampuni, aku mengampuni. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu penting sekali, ya. Kelahiran baru itu penting sekali. Oke, Pak, ini Pak, kalau mengenai Joe Biden, politik Amerika, politik itu ya Machiavelli tadi ya, politik itu adalah sebuah paradoks politik dan moral. Jadi kita nggak bisa buat patokan. Apakah Donald Trump itu lahir baru? Saya nggak yakin loh. Saya tidak suka Donald Trump, walaupun saya suka dengan kebijakannya. Dia membebaskan para pendeta dari penjara yang LGBT. Dulu kan LGBT kalau nggak diberkati di gereja kan dipenjara sama Obama kan, dianggap diskriminasi. Atau mau tahu sedikit pendeta gimana perhatian di Eropa mengenai terpilihnya Joe Biden? Nanti kita akan ada satu teman saya dari Amerika, nanti saya undang juga, termasuk kita akan membahas Islam, bagaimana respon mereka terhadap Islam masuk. Nanti kita akan cerita itu juga. Nanti kita akan membahas itu juga. Tapi kalau politik itu memang saya tidak percaya politikus, intinya begitu ya. Politikus itu bisa 1000 aja. Intinya begitu. Jadi apalagi kalau politik yang membawa-bawa agama kayak Donald Trump, termasuk ya Joe Biden juga nggak kalah busuk ya, sama aja. Dia membawa-bawa isu agama, kan dia pengusungnya, dia kan partai organisasi Islam pengusungnya Joe Biden. Ya, jadi yang terakhir itu yang dua-duanya ini sama saja, dua-duanya ini sekali 3 uang, nggak beda sebetulnya. Kalau saya tetap bilang ini dua-duanya sama, nggak beda. Hanya ya kita nggak tahu, nanti kita lihat. Cuma nanti biarlah orang Amerika sendiri yang bisa. Nanti ada satu orang kulit hitam di Amerika yang akan, kalau jadi dia dalam minggu ini juga akan sharing juga ya tentang Islam di Amerika, termasuk dia pembenci Trump ya. Dia tidak suka sama Trump. Dia seorang misionari, tapi dia nggak suka sama Donald Trump. Dia misionari loh, dia penginjil loh. Dia nggak suka sama Donald Trump. Nanti jadi menarik nanti. Itu orang kulit hitam ya. Istrinya orang Jerman. Istrinya orang Jerman asli. Oke, ini ada Pak Toto Navo. Silakan Pak Toto Navo sebelum kita akhiri. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya, silakan Pak Tumikus. Tuhan Yesus memberkati. Pak Toto Navo, silakan. Iya, selamat malam nih di Jakarta, Bapak. Ya. Begini, tadi saya dengar aku pengikut Yesus mau belajar agama atau evangelis, tapi karena bukan Katolik dilarang. Jadi saya mau sharing, di gereja Katolik ada namanya KEP, kuliah evangelisasi, cukup lama, setahun, dan ada sertifikatnya. Kalau memang mau yang Katolik bisa silakan datang ke saya di gereja Teresia, boleh datang ke gereja Teresia. Di situ ada kuliah evangelisasi, Pak. Aku pengikut Yesus. Luar biasa. Terima kasih, Pak.
Bisa tuh ya. Teman-teman juga bisa daftar kalau memang tertarik dengan training itu, saya ada Somfia online. Ya, bisa daftar ke hagios.eu@gmail.com. Ya, dan atau kalau Anda tidak punya waktu buat kursus ini, Anda bisa lihat video-videonya, bisa dengan join di YouTube. Itu ada yang tidak bisa dibuka ya, ada yang hanya bisa dibuka kalau dia member, dan ada tingkatannya disciples, evangelist, apologetik, dan ini tujuannya memang supaya Anda belajar serius. Kalau sesuatu yang gratisan, biasanya orangnya nggak serius ya. Saya berapa kali orang yang gratisan ini tengah jalan berhenti. Nah, saya nggak suka di orang begitu, karena begitu orang di tengah jalan berhenti, pengajaran saya kan radikal. Nah, ketika dia berhenti tengah jalan, nanti dia akan menganggap saya sesat. Nanti kalau dia ngajari orang lain pakai pengajaran saya, dia belum selesai, belum tuntas. Nanti dia akan dibilang sesat lagi nanti. Harus tuntas, tujuannya mau apa, endingnya kemana. Nah, itu begitu. Jadi tujuannya mengapa harus berbayar, karena dan kalau memang Tuhan menyertai, kalau memang Tuhan mengendaki, pasti ada dana kok. Saya dari dulu tuh kalau percaya deh sama Tuhan, dan kita jangan bermental gratisan ya. Biasakan kalau memang kalau kita bisa bayar, kenapa harus gratis? Jadi jangan kayak orang Islam, kalau bisa gratis kenapa harus bayar? Kalau kita bisa bayar, kenapa harus gratis? Orang kita kan kok. Nah, jadi harus ya itu penting ya, itu penting sekali. Oke, jadi teman-teman kalau yang bisa memberkati, mengapa Anda harus diberkati? Anda kalau sudah lebih berkat, belajarlah memberkati orang lain. Nah, begitu ya. Jadi jangan bermental gratisan. Tapi bukan berarti teman-teman kalau itu kan memang biayanya murah sekali ya. Biaya kelas evangelis dan apologetik itu hanya Rp500.000, itu hanya habis buat ngirim sertifikat itu saya itu. Ya, hanya buat korespondensi saja, sertifikat sama ongkos saya nyetak. Di sini kan percetakan mahal ya di Eropa ini. Habis. Ya. Jadi itu bukan buat profit oriented, tapi itu buat saya kirim sertifikat. Kenapa saya kirim sertifikat? Supaya orang punya, oh ya saya pernah belajar. Begitu loh, dengan serius. Dan sertifikat kan dari Eropa, keren kan? Nah, bukan lokal punya. Nah, tapi ada juga bisa, tadi ya Pak, di Gereja Saint Teresia itu saya dengar juga memang, di Gereja Katolik itu ada pelajaran penginjilan, bagaimana cara menginjil. Saya pernah tahu ya, di gereja-gereja Katolik itu memang ada, dan itu diberikan secara gratis. Di beberapa gereja di Reform, gerejanya Pak Stephen Tong juga ada ya, pendalaman Alkitab seperti itu. Enggak gratis, Pak Paul, bayar. Kalau gratis biasanya nggak serius. Nah itulah. Oke, pertanyaan terakhir Pak PW, silakan Pak PW. Terakhir ya, sebelum kita tutup karena saya sebentar lagi mengajar. Pak Paul, boleh masuk nggak? Boleh, silakan Pak PW. Pak Paul, saya boleh masuk nggak? Oh, ini Pak Yeremia ya. Ini harusnya Pak PW dulu nih. Pak PW dulu. Silakan Pak PW dulu. Pak PW dulu. Shalom. Ya. Shalom Pak Paul. Shalom Pak PW. Saya mau tanya. Yang pertama, kalau di Indonesia pindah gereja kan dibaptis, apa pengaruhnya terhadap iman? Itu yang pertama, apakah boleh? Itu apalagi kalau dari Kristen Protestan terus ke Katolik atau karismatik ke Protestan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, kan Pak Paul kan pernah bilang kalau orang yang sebelah itu kalau udah dibaptis kan nggak perlu ganti KTP dan bisa masuk masjid, kan Tuhan kan maha cemburu. Di Alkitab dijelaskan kalau Tuhan itu maha cemburu. Apa ada efeknya untuk itu? Terima kasih. Kalau orang sudah sekali dibaptis, kalau dia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus, tidak perlu dibaptis ulang. Nah, itu gereja-gereja suka aneh-aneh. Tapi dulu sebelum tahun 90-an, orang dari GKI, kalau mau ke gereja Pentakosta, mau dinikahkan di gereja Pentakosta, harus dibaptis ulang ya. Tetapi sekarang itu nggak perlu. Setahu saya itu udah nggak perlu. Udah nggak perlu dibaptis ulang. Asal dia bisa tunjukkan sertifikat baptisan, dan dia kan berarti boleh, kan itu peraturan Indonesia. Kalau di Eropa nggak perlu begitu-begitu, tapi kalau di Indonesia itu yang begitu-begitu itu rese ya. Nah, tetapi nggak perlu dibaptis ulang kalau dia tidak pernah menyangkal Yesus. Misalnya dia jadi Islam, orang Kristen jadi Islam, orang Katolik jadi Islam, itu kan mesti bersyahadat, aku mengaku Muhammad Nabi Cabul dan sebagainya macam itu kan. Nah, kalau Anda mengaku begitu, berarti kan Anda mengakui pengajarannya si Nabi Cabul ini, berarti Anda kan menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dong. Nah, makanya Anda harus dibaptis ulang, begitu kan. Tetapi kalau Anda
jadi Katolik, jadi Kristen, orang GKI pindah ke Katolik nggak perlu dibaptis. Itu orang-orang kadang-kadang aneh-aneh, orang yang pengikut Yahudi harus dibaptis dalam nama Yesua Hamasiah. Aduh, Alkitabnya aja pakai bahasa Yunani, pakainya Yesus Kristus. Nah, yang begitu-begitu itu suka dipersulit oleh pendeta sendiri, ya. Jadi para pendeta janganlah mempersulit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi, orang Kristen boleh nggak masuk masjid? Kalau saya banyak orang, kita itu bukan mengagamakan orang loh. Kristen itu ada di hati kita loh. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Dalam Yohanes 13 ayat 34-35, kamu akan disebut pengikutku kalau kamu saling mengasihi. Jadi kita disebut Kristen itu kalau saling mengasihi, ya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kita saling mengasihi. Nah, terus kita masih ke masjid, ya, selama doanya jangan sama Muhammad, doanya jangan sama Allah SWT, doanya sama Tuhan Yesus, nggak apa-apa. Kan kekristenan itu melintasi semua budaya. Kekristenan itu diajarkan dengan kontekstualitas, dengan budaya lokal. Kalau budaya lokalnya adalah Islam, Islam itu sebuah ideologi dan budaya, ya. Ya nggak apa-apa, tetapi jangan berdoa kepada Allah SWT. Misalnya nih, saya orang Cina dididik dengan Konghucu. Apakah saya berdoa kepada Quan Kong? Enggak. Kemarin saya sudah jelaskan, ya. Konfusius itu adalah sebuah budaya. Hormati Tuhan, hormati negara, hormati orang tua. Mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada orang tua. Nah, itu Tridharma itu, ya, Tridharma itu. Tuhannya mana? Tuhan saya bukan Quan Kong. Walaupun saya pergi ke kelenteng, Tuhan saya bukan Quan Kong. Tuhan saya Yesus. Saya nggak akan berdiri di depan Quan Kong untuk sembah sujud. Enggak. Saya nggak berdiri di depan Kuan Im. Walaupun banyak orang di kelenteng beragama Buddha dan sebagainya macam. Tetapi dalam Tridharma itu, mengabdi kepada Tuhan. Tuhanmu siapa? Yesus. Ya, mengabdilah kepada Tuhan Yesus. Mengabdi kepada orang tua kita. Setiap tahun Imlek, anak saya sojakui 12 kali kepada ibunya. Saya sujud 12 kali kepada ibu saya. Itu penting. Nah, kemudian mengabdi kepada negara. Jadi, nggak ada kaitannya dengan agama, kekristenan itu. Kekristenan itu adalah... Emang, bukan agama. Halo? Jalan Pak Paul? Iya, Pak PW. Pak Paul, maksud saya, kan Pak Paul, membaptis orang-orang yang Muslim ke Kristen. Iya. Nah, kan Pak Paul pernah bilang kalau orang yang Muslim ke Kristen nggak perlu ganti KTP untuk Kristen karena ke Indonesia. Saya maksud, Pak. Kristen itu bukan agama, Pak. Oh, jadi mereka yang udah dibaptis nggak boleh ikut sholat Jumat gitu? Boleh. Oh, boleh. Kan itu mempersekutukan Tuhan, ya? Enggak. Kalau dia berdoanya sama Muhammad, sama Allah SWT, maka dia sama saja dia ini. Tapi kalau dia berdoanya kepada Yesus, lagi sholat Jumat, dia kan doanya nggak keras-keras, kan? Oh, yang gitu. Doanya, yang keras-keras kan yang bacain azan. Yang bacain azan itu yang keras-keras. Nah, meskipun nggak pakai sujud segala macam. Jangan bacain azan dia kan mesti confess. La ilaha illallah, tiada Allah batu hitam dan tiada nabi cabul. Kan begitu, Pak. Nah, sekarang kan kita nggak mau, Pak. Kita kan nggak mau itu, Pak. Nah, kita kan dalam hati kita berdoanya kepada Tuhan. Semua murid-murid yang kami muridkan itu semua berdoa kepada Tuhan Yesus waktu sholat. Oh gitu, meskipun sujud. Iya. Nggak apa-apa. Emang sujud kepada siapa? Nggak ada. Ya, bahkan orang Katolik, di Katolik pun mereka sujud kepada patung, tapi kan dia nggak menganggap patung itu adalah Tuhan. Ya, makasih Pak Paul. Nah, seperti itu, ya. Oke, ya. Pak Yeremia Tio terakhir, ya. Ini saya terakhir benar karena saya harus segera meninggalkan Pak Yeremia Tio, silakan. Ya, terima kasih ya Pak Paul. Ya. Ya udah lama aku perhatiin nonton nih. Ya. Apa nih komen Pak Paul tentang ini. Iya, viral kan dong. Sekarang saya cuma 31.000 subscriber. Nggak ngefek apa-apa dengan 250 juta orang Indonesia. Saya harus 1 juta subscriber buat bisa mempengaruhi orang Indonesia. Berarti saya punya 0,5% dari jumlah. Masih belajar nih Pak Paul. Viralkan saja, nggak akan ditangkap. Ya. Pak Paul. Ya. Ini aku terima kasih nih ya buat pengajaran Pak Paul yang semalam. Ya. Tentang bahwa antikris itu adalah Islam yang hampir mati bangkit gitu ya. Ya. Ya itu sebenarnya Pak Paul, aku udah lama tuh, udah puluhan tahun itu aku renungkan itu. Kira-kira siapa sosok yang bisa menjadi antikris gitu lah? Ya. Apa seorang hebat ditembak hampir mati lalu dibangun jadi seorang penguasa gitu? Iya. Ya, masih ini
blur lah. Tapi setelah Pak Paul kasih tahu itu, tercerahkan aku. Ya, diberkati lah. Yang pertama, menguatkan aku begini ya. Di dalam Islam, di dalam Alkitab itu dinubuatkan oleh di kitab Wahyu, bahwa di akhir zaman itu patung itu akan bisa berbicara katanya. Jadi di Islam pun nabinya pernah berkata begitu juga di surat Tirmizi 884. Bahwa kata Nabi Muhammad, patung itu juga dapat punya mata dan dapat berbicara. Jadi kayaknya klop loh di situ gitu. Kalau dia bangkit ya, kemungkinan batu Hajar Aswad itu mungkin bisa dirobot ya kan, dengan cara teknologi bagaimana kan begitu kan? Namanya teknologi. Tapi setidaknya kan batu itu dipindahkan situ, wajib mereka harus istilahnya apa ya? Kayak seperti biasa lah kalau di Ka'bah itu dicium gitu kan, dekat menyembah. Kemungkinan seperti itu mendekatinya gitu Pak Paul. Nah itu nanti batu hitam itu nanti kan bersaksi siapa yang pernah mencium dia kan. Jadi perkataannya Muhammad semua adalah kutipan dari nubuatan di Alkitab, cuman dibalik di aku punyanya Muhammad. Jadi Muhammad Muhammad bisa baca dong ya Pak ya. Muhammad kan itu kalau buta huruf gitu ya. Muhammad kan hanya dongeng, Pak. Dan itu kan yang ngomong juga orang-orang Islam sendiri. Orang Islam ngomong sama orang Islam sendiri. Itu kan hanya sebuah dongeng legenda. Misalnya nih, Nyi Roro Kidul bersabda begini. Yang ngomong siapa? Kitabnya mana? Buktinya apa? Kan nggak pernah ada buktinya tentang Nyi Roro Kidul ini, ya kan? Nah itu sama, Muhammad itu sama seperti Sinbad, Alibaba. Sinbad bersabda, demikian Alibaba bersabda, gosoklah lampu Aladin itu, misalnya kan enggak. Tapi kan dengan keadaan seperti keadaan seperti sekarang ini kan emang Islam sudah merosot nih. Ya, kan? Nanti yang membangkitkan nanti Cina nanti. Sampai dia mau chaos, Islam sampai mau mati suri. Kemungkinan tuh bilang Pak Paul, kayaknya kelop gitu loh. Karena yang ada patung di Wahyu itu kan dikatakan akan ada patung yang siapa tidak menyembah binatang patung itu ya akan dibunuh. Sedangkan di dalam Islam juga pernah dikatakan oleh nabinya bahwa batu itu akan mempunyai mata dan mulut katanya. Jadi kayaknya klubnya kalau ke situ dia. Menurut Pak Paul kayak mana itu? Ya itu memang begitu kan. Nanti kan si batu hitam ini kan nanti bersaksi siapa saja yang nanti yang ini kan, yang pernah mencium dia kan, jadi saksi kan, itu semua sudah ditulis di dalam Alkitab dan kemudian disalin ulang oleh Islam Pak, diklaim semua nubuatan itu yang kelihatannya terjadi itu semua sudah ada di Alkitab, sudah ditulis sama Muhammad ini ulang. Jadi apakah Muhammad bisa baca? Yang jelas Muhammad itu adalah sebuah fiksi. Yang bikin itu kan orang-orang Islam sendiri. Hadis-hadis itu kan bikinan orang Islam sendiri. Penguasanya siapa, dia bikin hadis baru. Penguasanya siapa, nanti yang lama nggak dipakai, yang tadinya daif bisa jadi sahih, yang tadinya sahih bisa jadi daif. Contoh, belajarlah sama Cina, karena orang Cina lebih pintar daripada orang Arab. Itu kan zaman Soeharto dulu selalu kan setiap dunia dalam berita, sebelum dunia dalam berita dituliskan belajarlah sama Cina, kan begitu. Saya waktu sekolah pun selalu guru kita selalu bilang belajarlah sampai ke negeri Cina, ya kan? Sampai benar-benar ya orang-orang di Indonesia itu banyak yang dikirim ke Cina, banyak orang-orang pribumi itu yang bisa bahasa Mandarin ya. Saya aja nggak bisa bahasa Mandarin dengan lancar. Saya cuma bisa sedikit sepotong-sepotong. Sama Pak Paul, aku pun nggak bisa juga. Iya. Tapi kan disuruh juga. Iya, belajarlah sama Cina karena Cina lebih pintar katanya begitu kan katanya Muhammad. Sekarang didaifkan. Keluar hadis Ma'ruf Amin nih Pak nanti Pak. Iya, keluar hadisnya ini. Hadisnya Habib Rizik Sihab. Makanya tadi balik lagi. Oke. Demikian ya. Jadi aku dapat pencerahan Pak Paul ya. Iya, dapat pencerahan aku dengan Pak luar biasa. Viralkan ya teman-teman yang diberkati. Ya. Teman-teman yang diberkati, viralkan. Nggak bakal ditangkap polisi, paling cuma dipanggil doang, tapi nggak bakal ditangkap. Ya saya soalnya ini orang Cina satu berani Pak, ini menghujat Muhammad Pak, makanya biar diviralkan, biar ditangkap polisi sekalian. Jadi kalau tangkap polisi bilangnya gitu jawabnya ya. Ini biar ditangkap polisi sekalian, ini orang menghujat Pak, gitu ya. Mungkin mentalnya belum dibangun ke situ. Nah, makanya viralkan yang banyak, jangan takut. Tadi diingat-ingat ya cara jawab polisinya, bilang ini memang si Paul ini memang ini Pak menghujat Pak, ini orang Cina satu bukti Pak, makanya biar viral sekali Pak.
biar cepat. Tunggu mentalnya terbentuk dulu Pak Paul. Oke lah, terima kasih Pak Paul. Ya, Tuhan berkati. Iya. Oke, di sini ada sahabat saya, entah masih entah enggak di sini nih. Ada aduh Pak Iman Wahyu sudah pergi ya, sudah Pak Iman Wahyu, Herr Iman Wahyu, please to not here. Bentar, udah nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada, ada Pak Ki Tunggul Jati, boleh pimpin doa. Selain kita tutup di dalam doa. Teman-teman yang diberkati, Pak Ki Tunggul Jati ada di sini, Pak Ki Tunggul. Boleh pimpin dalam doa untuk dan jangan lupa berdoa syafaat untuk memberkati Indonesia. Pak Ki Tunggul ada di sini. Ki Tunggul Jati. Oh, nggak ada ya Pak Ki Tunggul ya. Oke, Pak Ong ada di sini, Pak Ong? Mr. Ong? Ada. Oke, boleh berdoa buat Indonesia, Pak? Nanti saya berdoa buat doa berkat. Terima kasih. Shalom, saudara-saudara seiman di Eropa, di Indonesia, dimanapun berada. Mari kita bersama-sama berdoa untuk negara Indonesia. Kiranya Tuhan campur tangan dalam menyelamatkan dari tangan-tangan radikalisme. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga seiman kami yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Hindarkan kami dari pengaruh-pengaruh iblis. Jamah mereka-mereka yang akan merusak tatanan negara. Terima kasih, Roh Kudus, Engkau yang selalu menyertai kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami mengucap terima kasih. Amin. Kita dengarkan berkat Tuhan, kita terima berkat Tuhan Yesus, Yebareka Adonai Vayis Mareka. Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai Peneu Wihun Elka Wihuneka. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati semua orang yang mendengarkan live ini dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Jangan lupa viralkan. Haleluya. Biar sampai ke Pak Jokowi nih Pak ya. Iya, biar sampai ke Pak Jokowi. Iya, susahnya itu Pak nembusnya Pak. Banyak barriernya ini. Biar sampai ke Habib Rizik supaya minta suaka di Eropa. Ya, Pak, terima. Asal jangan karena cak saya aja Pak yang suaka Pak di sana Pak. Kerja di sana. Nggak bikin kisruh Pak. Nanti saya baptis Habib Rizik nanti. Amin. Haleluya. Menuai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Istrinya jangan dibawa, semua Pak. Nggak boleh dibawa, hanya boleh satu. Hanya boleh satu ya. Nggak boleh. Iya. Seperti take me out Pak, take me out. Iya, pick me out, iya betul. Haleluya. Viralkan.